Ani mencoba membantu seseorang 2 kali sebelum akhirnya dia menemukan beberapa pemuda bertelanjang dada dan bertato di sebuah gang reot. Mereka memukuli dan menendang seorang pria parubaya yang jatuh dan terus-menerus menghina keluarga pria parubaya itu dan memintanya untuk membayar kembali uangnya. Berhenti. Qin Xiaoming merasa senang karena dia agak yakin bahwa pria parubaya yang dipukuli itu adalah Li Wanli. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk pamer. Dengan teriakan keras, dia melangkah ke gang dan menarik Li Wanli dari tangan beberapa preman. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau ikut campur urusan orang lain? Para preman tidak langsung menyerang Qin Xiaoming tetapi hanya berteriak dari kejauhan. Pakaian Qin Xiaoming sangat mewah dan dia terlihat seperti seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai gangster veteran yang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa tahun, mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka mengganggu orang yang salah. Apakah kamu Li Wanli? Qin Xiaoming mengabaikan preman pengecut ini dan menatap pria parubaya dengan janggut yang tidak terawat dan sosok acak-acakan yang duduk di tanah dengan mata penuh amarah. Saya Li Wanli, siapa kamu? Li Wanli menatap Qin Xiaoming dengan sedikit keraguan di wajahnya. Dia tidak ingat pernah bertemu pria muda kaya dan tampan seperti itu. Nama saya Qin Xiaoming, saya berencana untuk memulai perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut bekerja dengan saya? Melihat bahwa dia tidak salah orang, Qin Xiaoming tersenyum lebih ramah dan menyatakan tujuannya secara langsung. Terima kasih Bapak Qin atas minat Anda. Namun, saya tidak memiliki banyak kemampuan dan saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Li Wanli menahan keinginan untuk setuju, ragu-ragu sejenak dengan ekspresi wajah yang bimbang, dan akhirnya menolak undangan Qin Xiaoming. Dia tidak pernah bekerja di pekerjaan yang layak sejak perusahaan itu bangkrut dan benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk memikul tanggung jawab berat. Li Wanli, kamu masih berutang 2 juta kepada perusahaan kami. Sekarang Presiden Qin telah memberimu kesempatan kerja, kamu tidak mau melakukannya? Apakah kamu ingin menghindar dari tanggung jawabmu? Aku beritahu ya, kami semua tahu alamat keluargamu. Jika kamu tidak mau membayarku kembali, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Melihat Qin Xiaoming sangat menghargai Li Wanli, beberapa gangster berpikir mereka memiliki harapan untuk menerima uang. Tak disangka Li Wanli benar-benar menolak Qin Xiaoming. Bagaimana mungkin para gangster mentolerir ini? Mereka segera mengancamnya dengan kasar. Jika kamu berani mengganggu istri dan putriku, aku akan melawanmu sampai mati bahkan jika aku mati. Ketika Li Wanli mendengar ancaman dari beberapa gangster, tidak ada lagi jejak mabuk di wajahnya dan matanya penuh dengan keganasan dan tekad. Jelas apa yang dikatakan para gangster barusan telah menyentuh zona terlarangnya. TSK, kau bertingkah begitu benar sekarang, kenapa kau tidak berjudi dari awal dan tidak datang kepada kami untuk meminjam uang? Kamu sendiri yang menyebabkan ini terjadi, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengancam kami. Preman utama itu tersenyum menghina dan mencemooh Li Wanli. Para preman di belakangnya juga mulai tertawa melihat Li Wanli marah seolah-olah dia adalah badut. Meskipun mereka adalah gangster, mereka juga tahu prinsip membayar kembali utang. Li Wanli tidak ingin membayar kembali uang itu, tetapi dia juga tidak ingin keluarganya terancam. Tidak ada hal baik seperti itu di dunia ini. Di tengah tawa Li Wanli dan yang lainnya, kemarahan di wajahnya tidak bisa lagi dipertahankan dan digantikan oleh rasa bersalah yang besar. Itu karena obsesinya pada perjudian sehingga perusahaannya bangkrut. Dia harus meminjam pinjaman berbunga tinggi dan akhirnya menyakiti istrinya yang selalu sangat mencintainya. Ini semua salahnya sendiri, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan siapapun. Li Wanli, kali ini aku benar-benar ingin kamu datang dan membantuku. Selama kamu setuju untuk datang dan membantuku dan bersumpah tidak akan pernah berjudi lagi, aku bisa membantumu melunasi semua utangmu segera. Qin Xiaoming tidak memiliki simpati untuk penjudi. Baru sekarang aku ingat apa yang istri dan putriku lakukan. Namun Li Wanli ternyata adalah orang yang berguna dan dalam novel, Li Wanli kemudian membawa kembali istri dan anak-anaknya dan tidak pernah berjudi lagi. Untuk bakat seperti itu, Qin Xiaoming bersedia memberinya kesempatan untuk berubah dan memulai hidup baru. Bos Qin, saya setuju. Li Wanli tidak lagi peduli apakah kemampuannya layak mendapatkan apresiasi dari Qin Xiaoming. Selama istri dan putrinya aman, dia hanya akan bekerja seperti budak untuk Qin Xiaoming dan membalas kebaikannya. Bab 104 Zhao Hao dibebaskan dari penjara dan bertemu Qin Xiao lagi. Zifu Bao telah tiba 2 juta yuan. Di sebuah gang yang kumuh dan remang-remang, beberapa pemuda telanjang melihat jumlah yang tertera di ponsel mereka, wajah mereka dipenuhi senyum gembira. Setelah memulihkan hutang kali ini, mereka semua akan mendapatkan banyak komisi. Bos Qin, ini adalah kwitansi utang Li Wanli, saya menyerahkannya kepada Anda sekarang. Preman terkemuka menyerahkan sebuah catatan dengan hormat kepada Qin Xiaoming, lalu memanggil beberapa saudaranya untuk berjalan keluar dari gang dengan gembira. Ambil kwitansi ini untuk dirimu sendiri, nanti aku akan mentransfer 5 juta lagi sebagai uang muka. Qin Xiaoming dengan santai melemparkan kwitansi itu kepada Li Wanli tanpa berniat menyimpannya di tangannya sendiri. Hanya beberapa juta, bukan sesuatu yang akan dianggap serius oleh Tuan Muda Qin. Dia tidak takut Li Wanli akan melarikan diri setelah mengambil uang itu. Dengan latar belakangnya, dia punya banyak cara untuk membuat Li Wanli menyesalinya. Bos Qin jangan khawatir, mulai sekarang aku milikmu.
Bahkan jika kamu memintaku untuk membunuh orang atau membakar sesuatu, aku bersedia melakukannya. Li Wanli tidak menolak kebaikan Qin Xiaoming secara munafik, tetapi membuat sumpah sungguh-sungguh dan mengungkapkan sikapnya. Dia masih memiliki beberapa utang luar negeri dan istri serta putrinya hidup dalam kemiskinan ekstrim dan membutuhkan dukungannya. Uang ini seperti bantuan tepat waktu baginya. Haha, kamu tidak perlu terlalu gugup. Kali ini aku memberimu posisi general manager, bukan memintamu melakukan sesuatu yang akan membahayakan dunia. Qin Xiaoming menepuk bahu Li Wanli dengan kuat dan tidak bisa menahan tawa penuh kemenangan. Pembantu masa depan Zhao Hao yang paling penting telah direkrut olehnya dan dia bahkan ragu apakah Zhao Hao dapat berhasil dalam balas dendamnya di masa depan. Ah, Tuan Qin ingin saya menjadi general manager. Li Wanli terkejut dan menjadi tidak tenang lagi. Dia sekarang penuh terima kasih kepada Qin Xiaoming. Jika dia menjadi general manager dan menghancurkan perusahaan Qin Xiaoming, dia akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Pekerjakan orang dengan percaya diri dan jangan pekerjakan orang yang kamu ragukan. Karena aku sudah menyukaimu, aku secara alami percaya pada bakatmu. Ini hanyalah perusahaan kecil jadi jika rugi ya rugi saja. Qin Xiaoming secara alami sangat percaya pada Li Wanli dan dia menyemangati Li Wanli dengan ekspresi kepercayaan besar di wajahnya. Kata-kata ini sangat menyentuh Li Wanli hingga dia hampir meneteskan air mata. Dia sudah lama tidak merasakan kepercayaan semacam ini. Bos Qin, berapa banyak uang yang perusahaan rencanakan untuk investasikan dan industri apa yang direncanakan untuk dimasuki? Setelah Li Wanli tahu bahwa dia tidak bisa menolak, dia dengan cepat memasuki perannya. Dia berencana untuk kembali malam ini dan dengan hati-hati mencari informasi setelah mengetahui rencana Qin Xiaoming untuk pengembangan perusahaan agar tidak mengecewakan kepercayaan Qin Xiaoming padanya. Aku berencana untuk menginvestasikan 1 miliar untuk memulai perusahaan investasi. Kamu bisa memutuskan bisnis apa yang akan diinvestasikan. Aku percaya padamu. Ah. Ketika Li Wanli mendengar Qin Xiaoming dengan santai menyebutkan angka 1 miliar, kakinya hampir lemas dan dia jatuh ke tanah. Apakah ini perusahaan kecil yang Qin Xiaoming sebutkan? Jika ini adalah perusahaan kecil, maka perusahaan dia sebelumnya dengan nilai pasar puluhan juta bahkan tidak lebih baik dari bengkel kecil. Oke, jangan khawatir, itu hanya 1 miliar, aku bahkan tidak peduli tentang itu. Sekarang mari kita pergi makan bersama dan saling mengenal. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa permintaan untuk dibuat denganmu. Qin Xiaoming melihat ekspresi lucu dan gugup Li Wanli dengan geli. Setelah mengatakan sesuatu dengan sok, dia menarik Li Wanli dan berjalan keluar dari gang. Menurut alur novel, Zhao Hao telah mengetahui bahwa keluarga Huang lah yang menghabisi keluarganya dan dia akan mulai membalas dendam pada keluarga Huang. Namun keluarga Huang sekarang menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas di kota Shanghai dan tidak mungkin bagi Zhao Hao untuk menghancurkan keluarga Huang secara langsung. Oleh karena itu, mereka hanya bisa perlahan-lahan mengikis kekuatan keluarga Huang melalui kombinasi cara internal dan eksternal. Sekarang Qin Xiaoming mendapatkan bantuan Li Wanli, dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan baik ini untuk mendapatkan keuntungan dari konflik antara kedua belah pihak. Dia dapat mengatur agar Li Wanli mengawasi pergerakan kedua keluarga dan mengikuti Zhao Hao untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Qin Xiaoming, ini kamu lagi? Namun, saat Qin Xiaoming berjalan keluar dari gang dengan senyum sinis di wajahnya, sebuah suara marah terdengar di telinganya. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa orang ini adalah pria yang baru saja dia pikirkan, Pluto Zhao Hao. Zhao Hao, sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Selamat atas kebebasanmu dari penjara. Qin Xiaoming menyambutnya dengan hangat seolah-olah dia tidak melihat kemarahan di mata Zhao Hao. Tapi dia merasa lega di dalam hatinya. Untungnya dia datang selangkah lebih awal hari ini, jika tidak, Li Wanli akan dibawa oleh Zhao Hao. Ketika Zhao Hao melihat ekspresi munafik Qin Xiaoming, dia sangat marah hingga giginya hampir patah. Sungguh memalukan bahwa dia, Raja Neraka yang agung, dijebak dan dipenjara oleh seorang playboy. Teman ini sedang berada di jalan sekarang. Jika kamu berani melakukan itu, jangan salahkan aku karena memanggil polisi. Melihat Zhao Hao hendak bertindak, Li Wanli buru-buru berdiri di depan Qin Xiaoming dan menatap Zhao Hao dengan tatapan waspada. Fisik Zhao Hao tampak kuat dan dia tidak berani membiarkan Qin Xiaoming mengambil risiko apapun. Baru saat itulah Zhao Hao menyadari bahwa ada seorang pria seperti pengemis di samping Qin Xiaoming. Tetapi ketika dia melihat Li Wanli berdiri dengan gugup di depan Qin Xiaoming, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya seolah-olah sesuatu yang menjadi miliknya telah dicuri. Namun, dia dengan cepat menepis pikiran yang tak dapat dijelaskan ini dan terus mengancam Qin Xiaoming dengan sengit. Qin Xiaoming, aku akan membiarkanmu sombong untuk sementara waktu. Suatu hari aku akan membuatmu membayar karena membuatku kesal. Setelah mengatakan itu, Zhao Hao mengabaikan Qin Xiaoming dan berjalan menuju rumah kontrakannya. Dia takut jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan memukuli Qin Xiaoming dengan parah. Yang paling penting adalah dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan sekarang dan tidak punya waktu untuk berdebat dengan Qin Xiaoming. Beberapa hari yang lalu dia secara tidak sengaja menemukan bahwa putri pemilik tanah, Zhang Hanwei, telah lulus dari universitas dan kembali ke rumah. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik tiada taraf yang juga sangat disukai.
Awalnya, dia ingin memperkuat hubungannya dengan Zhang Hanwei dalam beberapa hari ke depan dan menaklukkannya secepat mungkin, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu oleh Qin Shaoming dan dikirim ke penjara. Untuk mencegah lebih banyak kecelakaan terjadi, dia memutuskan untuk membiarkan Qin Shaoming pergi untuk saat ini dan fokus menangkap Zhang Hanwei terlebih dahulu untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Dan dia juga memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Zhang Hanwei hanyalah seorang siswa miskin dan ibunya Zhang yang bergantung padanya untuk segalanya selalu sakit. Keluarga itu sangat miskin sehingga mereka hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat ini, selama dia memberi Zhang Hanwei pelukan hangat, saya percaya Zhang Hanwei akan segera jatuh ke dalam kelembutannya dan tidak dapat melepaskan diri. Zhao Hao sangat ingin pulang, sepertinya dia sudah bertemu dengan pemeran utama wanita, Zhang Hanwei. Qin Shaoming melihat punggung Zhao Hao saat dia bergegas pergi dan langsung menebak apa yang menjadi perhatian Zhao Hao. Namun dia tidak mencoba menghancurkan ide Zhao Hao sekarang karena dia akan memiliki bagiannya dalam beberapa hari. Terlebih lagi, Zhao Hao berpikir bahwa Zhang Hanwei mudah ditipu karena dia adalah seorang siswa miskin yang baru saja lulus. Itu terlalu naif. Dalam novel itu, Zhao Hao juga berusaha keras untuk mengejar Zhang Hanwei. Jika bukan karena penyakit ibu Zhang Hanwei, Zhang, yang kebetulan memburuk dan memberi Zhao Hao kesempatan, Qin Shaoming akan curiga bahwa Zhao Hao tidak akan pernah bisa membuat Zhang Hanwei terkesan. Setelah memikirkan plotnya untuk sementara waktu, Qin Shaoming berhenti memikirkan hal-hal yang tidak relevan ini. Dia membawa Li Wanli ke warung makan dan duduk, siap untuk memberitahu Li Wanli tentang rencana selanjutnya. Bab 105 tokoh utama wanita Zhang Hanwei muncul. 3 hari kemudian, sebuah perusahaan bernama Xingye Investment diam-diam didirikan di sebuah gedung perkantoran dekat Chaoyang Mall. Alasan mengapa dipilih dekat Chaoyang Shopping Mall adalah karena dalam novel, Qin Shaoming masih memiliki niat jahat terhadap Shen Wanxing dan sengaja memilih lokasi ini. Setelah perusahaan didirikan, Qin Shaoming menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Li Wanli untuk dikelola dan menjadi bos dengan tenang. Tujuan terbesarnya merekrut Li Wanli adalah untuk mempersulit Zhao Hao. Adapun seberapa besar perusahaan itu bisa tumbuh, dia tidak punya ambisi. Bagaimanapun, dia akan kembali ke dunia nyata setelah menyelesaikan misi bermain perannya, jadi tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hari ini, alih-alih nongkrong di perusahaan barunya, dia mengendarai Ferrari-nya ke Universitas Changming. Universitas Changming adalah universitas kelas 1 di kota Shanghai dan Zhang Hanwei adalah seorang mahasiswa senior di Departemen Ekonomi dan Manajemen Universitas Changming yang akan segera lulus. Menurut alur novel, setelah diusir dari keluarga dan bersedih selama 2 hari, sifat asli Qin Shaoming terungkap lagi dan dia memutuskan untuk pergi ke universitas untuk mencari beberapa mahasiswi untuk memuaskan nafsunya. Namun saat dia meletakkan botol air mineral di atap Ferrari-nya, dia melihat Zhang Hanwei yang cantik. Hal ini membuat hatinya yang sudah hancur tiba-tiba meledak dengan energi tak terbatas dan dia mulai mengganggu Zhang Hanwei sejak saat itu. Hari ini Qin Shaoming datang ke Universitas Changming tanpa minat berburu wanita cantik. Setelah mengendarai mobil ke gerbang Universitas Changming, dia menunggu dengan sabar alur cerita terungkap. Benar saja, belum sampai 5 menit Qin Shaoming menunggu, seorang mahasiswi berpakaian elegan dan memegang tas arsip perlahan berjalan menuju gerbang sekolah dari luar sekolah. Selama waktu ini, Ferrari Qin Shaoming lewat, memungkinkan Qin Shaoming untuk dengan jelas melihat wajah wanita itu dan langsung memastikan bahwa wanita itu adalah Zhang Hanwei. Sebagai tokoh utama wanita, Zhang Hanwei juga dikenal sebagai primadona kampus Universitas Changming. Penampilannya tentu saja sempurna. Terutama mata itu yang mengisyaratkan keras kepala tidak peduli siapapun yang melihatnya untuk pertama kali mereka tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Seperti yang diharapkan dari seorang tokoh utama wanita, dia cantik tetapi sedikit kurus. Dari penampilannya, sepertinya dia baru saja menyelesaikan wawancara dan hasil wawancaranya tidak terlalu bagus. Saya ingat novel itu menggambarkan bahwa perjalanan wawancara Zhang Hanwei sangat sulit. Entah pekerjaannya tidak cocok atau dia bertemu seseorang yang punya pikiran tidak pantas tentang tubuhnya. Terlalu tragis. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Menjadi secantik ini dan tanpa latar belakang apapun membuatnya mudah bagi orang lain untuk menginginkannya. Qin Shaoming duduk di dalam mobil melihat sosok Zhang Hanwei yang menjauh dengan kagum. Dia juga memilah informasi Zhang Hanwei di benaknya dan secara kasar menebak mengapa ada sedikit kemarahan di wajah Zhang Hanwei hari ini. Namun, dia dengan cepat mengumpulkan pikiran-pikirannya yang tercerai-berai dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada pintu masuk Universitas Shanghai. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Saat Qin Shaoming menghela napas dalam hatinya, Zhang Hanwei mendengar suara Qin Shaoming dengan jelas di telinganya yang membuatnya sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Sungguh menyeramkan tiba-tiba mendengar bisikan yang tidak dapat dijelaskan di siang bolong. Tetapi tepat ketika dia bertanya-tanya apakah dia terlalu lelah akhir-akhir ini dan mengalami halusinasi, sebuah karangan bunga besar tiba-tiba muncul di depannya dan di balik bunga-bunga itu ada seorang pemuda tampan berlutut dengan satu lutut.
Zhang Hanwei tahu bahwa pria bernama Jiang Minghe ini telah mengejarnya sejak kuliah dan sangat tergila-gila padanya. Namun, dia pernah menemukan saat bekerja paruh waktu bahwa pria ini telah membawa 5 gadis berbeda untuk check-in ke hotel hanya dalam 1 bulan. Dia benar-benar bajingan. Karena itu, dia selalu dengan tegas menolak pengakuan cinta Jiang Ming dan tidak ingin berhubungan dengan Jiang Ming. Sayangnya, Jiang Ming menempel padanya seperti plester kulit anjing dan telah mengganggunya setiap kali dia memiliki kesempatan dalam beberapa tahun terakhir yang membuatnya sangat kesal. Dia tidak bisa tinggal di sekolah selama beberapa hari. Dia pikir dia tidak akan pernah diganggu oleh Jiang Ming lagi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu pria menyebalkan ini lagi. Wei Wei, aku yakin kamu telah melihat betapa tulusnya aku padamu selama beberapa tahun terakhir ini. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjagamu dan mencintaimu dengan baik. Aku bisa menjamin dengan nyawaku bahwa aku akan melindungimu dari angin dan hujan dan tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Wei Wei, jadilah pacarku. Jiang Mingshen menatap Zhang Hanwei dengan mesra dan membacakan pengakuannya dengan emosi yang besar, yang sangat menyentuh. Zhang Hanwei setuju saja dengan Jiang Ming. Tidak banyak pria setia seperti kamu lagi. Senior Jiang sangat kaya namun dia sangat tergila-gila padamu. Jika itu aku sudah setuju dari dulu. Saya sangat terharu dengan ketekunan dan dedikasi Jiang Ming selama bertahun-tahun. Zhang Hanwei, apa yang masih kamu ragukan? Janji dia, janji dia, janji dia. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi sekelompok besar siswa telah mengepung Zhang Hanwei dan Jiang Ming. Banyak orang tahu tentang keterikatan antara Jiang Ming dan Zhang Hanwei. Jiang Ming bahkan mendapatkan gelar pria baik di hati banyak teman sekelas wanita karena pengejarannya yang gigih terhadap Zhang Hanwei. Sekarang semua orang melihat Jiang Ming mengungkapkan perasaannya lagi dan mereka tidak bisa tidak mulai membuat keributan. Ekspresi Zhang Hanwei tidak berubah sama sekali dalam menghadapi tekanan dari semua orang. Dia jelas melihat bahwa beberapa orang pertama yang memintanya untuk setuju adalah teman-teman Jiang Ming. Sudah jelas bahwa orang-orang ini disewa oleh Jiang Ming sebelumnya untuk memaksanya agar setuju. TSK Jiang Ming ini benar-benar berbahaya bahkan menggunakan figuran untuk menyatakan perasaannya. Sayangnya semua sia-sia Zhang Hanwei sudah menemukan rahasiamu, tidak ada gunanya berpura-pura tergila-gila. Qin Shaoming memiliki pemandangan yang sangat bagus di sini dan dia bisa dengan mudah melihat senyum puas di bibir Jiang Ming saat dia menundukkan kepalanya. Namun Qin Shaoming merasakan simpati untuk Jiang Ming. Jiang Ming berpikir dia adalah Zhao Hao dan dia bisa menemukan wanita manapun tanpa ketahuan oleh tokoh utama. Saat Zhang Hanwei hendak berbicara, dia mendengar 2 keluhan lagi di telinganya yang membuatnya terkejut lagi. Untungnya setelah pengalaman pertama, ketahanan psikologisnya meningkat pesat. Mengabaikan suara yang entah dari mana asalnya untuk saat ini, Zhang Hanwei mengalihkan pandangannya kembali ke Jiang Ming dan mengucapkan kata-kata yang sama yang telah dia ucapkan berkali-kali. Maaf, aku tidak menyukaimu. Kamu harus mencari orang lain untuk menjadi pacarmu. Setelah mengatakan itu, Zhang Hanwei ingin pergi dan kembali ke asrama untuk melanjutkan mengirimkan resumenya. Kenapa? Wei Wei, aku mulai mengejarmu sejak aku mahasiswa baru dan sekarang aku sudah lulus kuliah. Selama beberapa tahun, aku mengantarkan sarapan untukmu tanpa peduli cuaca dan menanyakan kabarmu setiap hari. Untukmu, aku mengorbankan studi, sosialisasi, dan mencari pacar. Berani saya katakan tidak ada pria lain di dunia ini yang begitu berbakti dan penyayang kepadamu seperti saya. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Senyum di wajah Jiang Ming menghilang, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Zhang Hanwei dengan marah. Untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia bisa menaklukkan Han Zhang Hanwei, dia telah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan disebut penjilat epik di belakangnya. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Hanwei tetap acuh tak acuh padanya meskipun semua upaya dan penderitaan yang telah dia lakukan. Bab 106 Zhang Hanwei dihina Qin Shao maju. Zhang Hanwei pasti sakit jiwa jika dia tidak tahu bagaimana menghargai pria baik seperti Jiang Ming yang kaya, tampan, dan setia. Keluarga Jiang Ming memiliki beberapa toko 4S. Menikahi Jiang Ming berarti menghemat kerja keras selama beberapa dekade. Ini adalah kesempatan untuk naik ke puncak dalam semalam. Kau benar-benar berpikir kau hebat hanya karena kau seorang kembang sekolah. Ketika kau pergi bekerja, kau akan menyadari betapa berbahayanya masyarakat ini. Jika kau tidak menerima Jiang Ming sekarang, kau pasti akan menyesalinya nanti. Tidak heran dia sangat cantik, tetapi dia harus bekerja paruh waktu beberapa tahun terakhir ini untuk mendapatkan uang dan dia bahkan tidak dapat memahami kesempatan yang datang padanya. Ketika para siswa yang menonton melihat bahwa Zhang Hanwei benar-benar menolak pengakuan Jiang Ming, mereka semua mulai berbisik. Di mata mereka, Jiang Ming sangat kaya dan sangat tergila-gila, hanya orang bodoh yang tidak akan setuju dengan pengakuan Jiang Ming. Perilaku Sok Zhang Hanwei benar-benar tidak tahu terima kasih. Jiang Ming, apa kamu yakin tidak menemukan wanita lain dalam beberapa tahun terakhir? Zhang Hanwei tidak peduli dengan komentar teman-teman sekelasnya. Dia telah mengalami banyak kritik serupa sejak kecil dan sudah lama terbiasa dengan hal itu.
Dia hanya menatap Jiang Ming yang masih marah tanpa ekspresi dan bertanya dengan penuh arti. Wei Wei, apakah kamu meragukanku? Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah bersama wanita lain. Jiang Ming tidak memperhatikan nada bicara Zhang Hanwei dan berpikir bahwa Zhang Hanwei tidak mau menerima pengakuannya karena dia khawatir dia punya wanita lain. Seketika harapan tak berujung muncul di hatinya dan dia dengan cepat mengungkapkan sikapnya dengan sebuah sumpah. Teman-teman sekelas di sekitarnya tidak bisa tidak mempercayai apa yang dikatakan Jiang Ming ketika mereka melihat betapa percaya dirinya dia. Bahkan beberapa teman sekelas perempuan memandang Zhang Hanwei dengan iri. Mereka mencoba segala cara yang mungkin untuk menemukan pria berkualitas tinggi seperti itu, tetapi Zhang Hanwei mengabaikan pengakuan Jiang Ming selama beberapa tahun. Apakah hebat menjadi cantik? Sebulan yang lalu kamu pergi ke Fortune Hotel bergandengan tangan dengan seorang gadis dari departemen yang sama. Apa yang kamu lakukan di sana? Setengah bulan lalu kamu menggoda gadis mabuk itu di dalam mobil. Apakah kamu mencoba menyadarkannya? Dan kemarin lusa kamu telanjang dengan teman sekelas perempuan di sebelah danau kecil di sekolah. Kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu sedang belajar bahasa Inggris dengan teman-teman sekelasmu, kan? Ada banyak hal lainnya. Apakah kamu ingin aku memberitahumu semuanya satu persatu? Melihat Jiang Ming tidak mengerti maksudnya dan tidak ingin dia meninggalkan Zhang Hanwei, dia hanya memberitahunya sedikit tentang apa yang telah dia lihat sehingga Jiang Ming akan menyerah. Wah, tidak mungkin Jiang Ming bermain begitu liar, mengganti 3 wanita dalam 1 bulan? Kupikir mungkin lebih dari itu. Menilai dari apa yang dikatakan Zhang Hanwei, dia masih punya banyak hal untuk dikatakan. Bagaimana Zhang Hanwei bisa tahu banyak sekali? Dia tidak mungkin mengikuti Jiang Ming, kan? Ketika para siswa di sekitar mendengar Zhang Hanwei menceritakan semua hal menjijikkan tentang Jiang Ming secara detail, mereka terkejut. Apakah Jiang Ming yang selama ini dikenal karena kepribadiannya yang penyayang sebenarnya adalah orang yang kejam di balik layar? Zhang Hanwei, bukankah ini semua salahmu? Jika kamu tidak selalu menolakku, apakah aku akan mencari wanita lain? Aku sudah memberikan begitu banyak untukmu, tetapi kamu selalu mengabaikanku. Apa salahnya aku mencari wanita lain? Ketika Jiang Ming mengetahui bahwa Zhang Hanwei tahu begitu banyak tentang urusannya, dia tahu bahwa tidak ada harapan hari ini. Karena tidak ada harapan, dia terlalu malas untuk terus berpura-pura. Dia dengan cepat berdiri dan mengutuk dengan marah. Kau hanya jalang bau, kenapa kau berpura-pura? Kamu terlihat seperti gadis yang murni dan polos sekarang, tetapi di masa depan kamu harus berlutut dan menjilat orang-orang tua kaya itu di ranjang. Haha, mungkin kamu sudah lama dipelihara oleh seseorang. Pekerjaan paruh waktu yang saya lakukan sebelumnya mungkin melayani orang-orang kaya di hotel. Tanpa menunggu Zhang Hanwei berbicara, Jiang Ming terus merendahkannya menggunakan kata-kata yang sangat vulgar dan tidak menyenangkan. Kamu tidak tahu malu? Ketika Zhang Hanwei mendengar Jiang Ming memfitnahnya, dia menjadi marah dan menamparkan Jiang Ming dengan keras menggunakan tas arsip di tangannya. Kamu pasti sangat marah setelah ketahuan. Jiang Ming melambaikan tangannya dan meniup tas berkas Zhang Hanwei dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kelakuan Jiang Ming ini benar-benar tidak tahu malu. Dia melempar kotoran saat dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu membuatku sangat marah. Sungguh mengecewakan karena tidak ada satupun siswa di antara para penonton yang membela Zhang Hanwei. Tapi jangan khawatir Zhang Hanwei, aku di sini untuk membantumu. Qin Shaoming menyadari bahwa sekarang gilirannya untuk muncul, jadi dia segera keluar dari mobil menghampiri Jiang Ming dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Namamu Jiang Ming, kan? Aku benci pria sepertimu yang menyebarkan rumor ketika tidak bisa mendapatkan seorang wanita. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepada wanita ini, jika tidak. Qin Shaoming sangat arogan dan matanya penuh ancaman ketika dia melihat Jiang Ming. Siapa orang ini? Beraninya dia memukul Jiang Ming. Aku baru saja melihatnya keluar dari Ferrari itu. Dia terlihat seperti pria muda kaya. Dia sangat tampan, bahkan mengalahkan Jiang Ming terlihat sangat bergaya. Para siswa yang menonton terkejut ketika melihat Jiang Ming terhempas ke tanah. Tetapi tidak ada yang berani maju untuk menghentikan Qin Shaoming. Lagi pula, pakaian dan temperamen Qin Shaoming tidak seperti orang biasa dan mereka tidak ingin mendapat masalah. Tuan Qin, ini kesalahpahaman, saya tidak tahu Anda mengenal Wei Wei. Aku hanya mengatakan itu karena marah, aku minta maaf. Jiang Ming tentu saja mengenal Qin Shaoming karena banyak bisnis keluarganya bergantung pada dukungan keluargahan. Sekarang dia menyadari bahwa Qin Shaoming lah yang memukulnya, dia tidak berani menunjukkan kebencian di wajahnya. Dia dengan cepat bangkit dan terus tersenyum serta berusaha menyenangkan Qin Shaoming. Sangat menyenangkan menjadi berkuasa. Jika kamu memukul seseorang, mereka bahkan akan meminta maaf padamu. Tapi kurasa aku cukup berani untuk melakukan sesuatu yang benar hari ini. Sayang sekali bahkan dengan awal yang begitu sempurna, aku masih tidak bisa bersaing dengan Pluto yang tersenyum itu. Qin Shaoming menghela napas dalam hati dan terus berbicara dingin kepada Jiang Ming. Jangan minta maaf padaku, minta maaflah kepada teman sekelas perempuan ini. Jiang Ming tidak berani melanggar perintah Qin Shaoming. Dia buru-buru menghampiri Zhang Hanwei yang kebingungan dengan sikap rendah hati dan berkata dengan berlinang air mata. Wei Wei, aku salah. Aku seharusnya tidak memfitnahmu tadi. Mohon maafkan aku atas kesalahan yang tidak disengaja ini. Jangan khawatir, aku janji aku tidak akan mengganggumu lagi.
Zhang Hanwei tidak melihat langsung ke arah Jiang Ming yang sedang meminta maaf padanya, tetapi malah memusatkan perhatiannya pada Qin Shaoming yang masih bertingkah sangat arogan saat ini. Dari apa yang baru saja dia dengar dan perilaku Qin Shaoming, dia secara samar-samar menduga bahwa apa yang dia dengar mungkin adalah pikiran batin Qin Shaoming. Meskipun ini terdengar seperti fantasi, ini jelas benar. Wanita ini tidak menanggapi kata-kata Jiang Ming tetapi terus menatapku. Mungkinkah dia terpesona oleh pesonaku? Sayangnya ini semua karena pesonaku yang luar biasa, aku bahkan tidak bisa menyembunyikan identitas jahatku. Namun dalam novel, Zhang Hanwei seharusnya menjadi wanita yang sangat pendiam. Mengapa perilakunya tampak agak terlalu berani dan terus terang sekarang? Qin Shaoming menemukan bahwa Zhang Hanwei sedang menatapnya dengan kosong dan dia mulai merasa bingung. Namun, dia tidak khawatir Zhang Hanwei akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama karena penyelamatan heroiknya barusan. Karena dia akan segera menunjukkan sisi menjijikkannya dan membiarkan Zhang Hanwei melihat wajah aslinya. Bab 107 mengundang Zhang Hanwei untuk menjadi sekretaris. Tidak heran Zhang Hanwei mengabaikan Jiang Ming selama beberapa tahun terakhir ini. Ternyata dia menemukan seseorang yang lebih baik di luar sekolah. Jiang Ming tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan orang ini. Jelas sekali orang ini memiliki status yang sangat menonjol. Zhang Hanwei benar-benar beruntung. Yang paling penting, dia sangat tampan. Kurasa para selebritas di TV tidak bisa dibandingkan dengan penampilannya. Teman-teman sekelas di sekitar melihat Qin Shaoming memukuli Jiang Ming tetapi Jiang Ming tidak marah dan berinisiatif untuk menyenangkannya. Mereka segera tahu bahwa identitas Qin Shaoming tidak sederhana. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti mengapa Zhang Hanwei masih tidak punya pacar setelah bertahun-tahun meskipun memiliki begitu banyak pengagum di sekolah. Jika mereka memiliki seseorang seperti Qin Shaoming selalu di sisi mereka, mereka tidak akan pernah meremehkan anak-anak nakal kecil ini di sekolah. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Zhang Hanwei terbangun oleh diskusi di sekitarnya. Dia dengan cepat menarik pandangannya dan berkata sesuatu dengan dingin kepada Jiang Ming. Wei, bukan, teman sekelas Zhang, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ketika Jiang Ming mendengar bahwa Zhang Hanwei telah memaafkannya, dia menghela napas lega dan dengan cepat membuat janji. Jika ayahnya tahu bahwa dia telah menyinggung Tuan Muda Qin karena seorang wanita, dia benar-benar akan tamat. Setelah menerima maaf dari Zhang Hanwei, Jiang Ming tidak langsung pergi tetapi menatap Qin Shaoming dengan hormat. Beraninya dia pergi tanpa perintah Qin Shaoming. Pergi sana, kali ini aku maafkan. Tapi jika aku melihatmu menindas wanita lagi, aku tidak akan melepaskanmu semudah kali ini. Qin Shaoming memberikan peringatan terakhir yang penuh keadilan lalu melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Jiang Ming menyuruhnya untuk keluar. Tuan Qin, saya pergi sekarang. Jiang Ming sepertinya dimaafkan. Dia tersenyum rendah hati dan menjilat pada Qin Shaoming dan Zhang Hanwei lagi lalu buru-buru keluar dari kerumunan dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat bahwa protagonis pengakuan itu telah pergi dan Qin Shaoming sangat kuat, siswa lain tidak berani berkumpul lagi dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Nama Anda Zhang Hanwei kan? Nama yang sangat puitis dan sangat cocok dengan temperamen Anda. Nama saya Qin Shaoming. Jika Jiang Ming berani melecehkan Anda lagi di masa depan, hubungi saja saya dan saya akan membantu Anda menghadapinya. Ini adalah kartu nama saya, silakan diterima. Melihat semua orang telah pergi, Qin Shaoming tiba-tiba menunjukkan senyum berminyak di wajahnya. Dia dengan cepat berjalan ke Zhang Hanwei dan mengeluarkan kartu nama emas berkilauan dari sakunya. Kata-kata ketua bank investasi industri tertulis dengan huruf besar pada kartu nama itu, yang sangat menyilaukan. Terima kasih Pak Qin karena sudah membantu saya hari ini, saya akan menyimpan kartu namanya dengan baik. Zhang Hanwei mengambil kartu nama Qin Shaoming dan memasukkannya ke dalam sakunya tanpa melihatnya dengan saksama. Setelah mengatakan sesuatu kepada Qin Shaoming dengan ekspresi terima kasih, dia berjongkok di tanah dan mengambil resume yang berserakan. Dalam novel itu sepertinya Zhang Hanwei tidak menerima kartu nama saya atau saya salah. Keraguan Qin Shaoming terlintas dalam benaknya dan dia dengan cepat berkata. Biarkan saya mengambilkannya untuk Anda. Saat dia berbicara, Qin Shaoming juga berjongkok tanpa peduli dengan citranya sama sekali dan mulai menunjukkan kesopanannya kepada Zhang Hanwei. Tuan Qin, novel apa yang sedang Anda bicarakan? Zhang Hanwei sebelumnya menemukan bahwa Qin Shaoming sangat mengenalnya dan sekarang ketika dia mendengar bahwa Qin Shaoming sepertinya telah membaca novel yang menggambarkan pengalamannya, dia langsung tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih banyak. Namun, yang membuatnya ngeri, kata-katanya seolah tercekat di tenggorokannya dan dia tidak... Murid Zhang, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Qin Shaoming memandang Zhang Hanwei yang berjongkok di atas dan tiba-tiba menunjukkan ketakutan di wajahnya dengan kebingungan dan bertanya dengan cemas dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Zhang Hanwei mencoba berbicara dan mendapati bahwa dia bisa berbicara normal lagi. Dia segera menyadari bahwa mungkin ada beberapa aturan yang membatasi dirinya untuk mengungkapkan pikiran Qin Shaoming. Kemudian dia mencoba beberapa kali lagi untuk bertanya kepada Qin Shaoming tentang pikiran batinnya tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya yang sepenuhnya mengkonfirmasi penilaiannya.
Mahasiswa Zhang, ini sudah hampir tengah hari, kenapa aku tidak mentraktirmu makan? Qin Shaoming tidak tahu bahwa Zhang Hanwei telah menemukan rahasia besar dan menurut alur cerita di novel, dia mulai menyerang Zhang Hanwei. Tuan Qin, maaf, saya ada urusan nanti dan tidak punya waktu untuk makan malam dengan Anda. Zhang Hanwei sekarang merasa sangat canggung berada dengan Qin Shaoming dan dengan cepat menolak usulan Qin Shaoming. Bukannya dia membenci Qin Shaoming. Tetapi dia tiba-tiba mendengar suara hati seorang pria aneh yang membuatnya secara naluriah ingin menjauh. Bagaimana dengan malam ini? Kamu pasti senggang malam ini kan? Aku tahu ada restoran western yang enak di dekat sini, bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama? Bagaimana mungkin Qin Shaoming menyerah begitu saja? Dia terus bertanya. Saya akan makan malam dengan teman-teman sekelas saya malam ini, Tuan Qin, maaf. Dan akhir-akhir ini saya sibuk mencari pekerjaan dan pindah dari sekolah, jadi saya hampir tidak punya waktu luang. Zhang Hanwei juga takut kalau setelah dia bilang dia tidak punya waktu malam ini, Qin Shaoming akan bertanya apakah dia punya waktu besok. Jadi dia menemukan alasan untuk menghentikan Qin Shaoming dari mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ya, begitulah sikapnya. Seharusnya sekarang Zhang Hanwei sudah menyadari bahwa aku sebenarnya orang yang sama dengan Jiang Ming. Zhang Hanwei mungkin tidak akan pernah tahu bahwa mengundangnya ke restoran barat hanyalah tebakan acak dari pihakku. Bagaimana mungkin aku tahu restoran mana yang dekat sekolah? Dan kau berpikir bahwa jika kau memikirkan semua alasan nanti aku akan berhenti mengganggumu naif. Misi hari ini telah membuatmu benar-benar muak denganku dan itu belum cukup sekarang. Qin Shaoming tidak berkecil hati dengan penolakan Zhang Hanwei dan sangat tenang di dalam. Yang dia inginkan sekarang adalah Zhang Hanwei membencinya dan semakin dia tidak bahagia dengannya, semakin baik. Segera dia mengikuti perkataan Zhang Hanwei, bertepuk tangan dengan cara yang berlebihan, dan mengundang dengan gembira. Mahasiswa Zhang, bukankah ini suatu kebetulan? Saya baru saja membuka perusahaan baru dan saya sedang merekrut. Kenapa kamu tidak bekerja untuk saya? Saya jamin kamu akan puas dengan gajinya. Tuan Qin, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Zhang Hanwei telah menemukan bahwa Qin Shaoming tampaknya bertindak sesuai naskah dan tidak benar-benar ingin menggodanya. Dan Qin Shaoming baru saja menyelamatkannya dan dia berterima kasih padanya. Oleh karena itu, menghadapi gangguan Qin Shaoming yang terus-menerus, dia tidak menunjukkan kemarahan dan tetap sopan. Tuan Qin, terima kasih sekali lagi atas bantuan Anda hari ini, saya akan kembali ke asrama dulu. Semua resume yang berserakan telah dikumpulkan, Zhang Hanwei mengatakan sesuatu dengan tulus kepada Qin Shaoming dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Bagaimana dengan gaji 20.000? Selama kamu datang ke perusahaan dan menjadi sekretarisku, aku akan memberimu gaji 20.000 sebulan. Ketika Qin Shaoming melihat Zhang Hanwei hendak pergi, wajahnya langsung berubah jelek. Dia mengangkat dua jari ke arah Zhang Hanwei dan mengucapkan sebuah angka dengan nada menggoda. Namun, Zhang Hanwei mengabaikannya, tersenyum tipis padanya, dan bersiap untuk berjalan melewatinya. 50.000. Selama kamu setuju, aku akan memberimu gaji 50.000 yuan selama masa magang. Wajah Qin Shaoming menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berhenti di depan Zhang Hanwei lagi dan mengucapkan angka yang mengejutkan. Bab 108 Qin Shao dan Pluto sama-sama gagal. Ada apa Zhang Hanwei begitu baik hati? Dia bahkan tidak marah ketika aku mengganggunya seperti ini. Apa kau ingin aku menjadi lebih menjijikkan dan mulai menggoda Zhang Hanwei di depan umum? Sudahlah, selama Zhang Hanwei tidak menyetujui persyaratanku, mengingat hubungan antara Zhao Hao dan aku, Zhao Hao pasti akan datang dan menyelamatkannya. Ngomong-ngomong Zhao Hao seharusnya segera tiba. Qin Shaoming menatap Zhang Hanwei dengan tidak sabar yang masih ingin pergi memaksanya untuk segera membuat keputusan. Tapi dia merasa sedikit tertekan. Bukankah dia bertingkah seperti orang jahat? Mengapa Zhang Hanwei tidak merasa jijik sama sekali padanya? Tuan Qin, mohon hargai diri Anda sendiri. Aku harus kembali ke asrama untuk mengepak barang-barangku, mohon jangan hentikan aku. Ketika Zhang Hanwei mendengar bahwa Qin Shaoming benar-benar ingin menggodanya di depan umum, dia buru-buru menuruti keinginan Qin Shaoming, berpura-pura marah, mendorong Qin Shaoming menjauh, dan melangkah masuk ke sekolah. Benar, aku pikir kemampuan aktingku telah memburuk setelah tidak berakting selama beberapa hari. Zhao Hao seharusnya sudah tiba sekarang, aku hampir bisa mencium sedikit kepura-puraan. Qin Shaoming merasa puas sekarang dan terus mengejarnya dengan bersikeras. Mahasiswa Zhang, bagaimanapun juga aku membantumu hari ini. Beginikah caramu memperlakukan dermawanmu? Zhang Hanwei berhenti dan menatap Qin Shaoming tanpa daya. Untuk membalas rasa terima kasihnya, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk berakting dengan Qin Shaoming. Apalagi yang bisa dia lakukan? Qin Shaoming, beraninya kau menindas adikku. Tepat ketika Qin Shaoming dan Zhang Hanwei berada dalam kebuntuan, Zhao Hao akhirnya membuat penampilan yang brilian dan mendorong Qin Shaoming menjauh. Seperti elang melindungi anaknya, dia membuka tangannya dan melindungi Zhang Hanwei di belakangnya, wajahnya sangat ganas. Saudari lagi, Pluto, berapa banyak saudari baik yang kamu miliki? Qin Shaoming mengeluh tanpa berkata-kata, lalu menanyai Zhao Hao dengan ekspresi tidak percaya. Zhao Hao, bukankah adikmu sudah lama meninggal? Kenapa tiba-tiba muncul adik lagi?
Dan dengan penampilanmu, apa menurutmu kamu bisa punya adik secantik itu? Mungkinkah dia mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Zhang atas nama adiknya lagi? Murid Zhang, kamu harus berhati-hati terhadap Zhao Hao. Zhao Hao itu adalah beruang Teddy. Qin Shaoming tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada Zhao Hao dan dia mulai mengungkap penyamaran Zhao Hao tanpa ragu sedikit pun. Tentu saja dia juga tahu bahwa berdasarkan kesan yang baru saja dia tinggalkan pada Zhang Hanwei, tidak mungkin mengubah kesan Zhang Hanwei terhadap Zhao Hao hanya dengan beberapa kata. Tuan Qin, Anda salah paham. Ibu saya sedang tidak sehat akhir-akhir ini dan saudara Zhao telah sibuk membantu keluarga saya. Dia orang yang sangat baik. Sebelum Zhao Hao berbicara untuk membela diri, Zhang Hanwei berdiri dan dengan tenang menjelaskan kepada Qin Shaoming. Dia tidak tahu apa dendam antara Qin Shaoming dan Zhao Hao. Namun, kedua orang ini telah membantunya dan dia tidak ingin mereka bertengkar karena dia. Wei Wei, kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Orang ini adalah seorang playboy tanpa prinsip moral. Sebaiknya kamu tidak bergaul dengannya di masa depan. Setelah Zhang Hanwei selesai berbicara, kemarahan di wajah Zhao Hao langsung menghilang dan matanya dipenuhi dengan sukacita. Namun, beberapa kegagalan di masa lalu membuatnya tidak pernah berani ceroboh saat menghadapi Qin Shaoming. Setelah memandang Qin Shaoming dengan jijik, dia dengan cepat mulai menjelek-jelekan Qin Shaoming. Anak bodoh, kamu tertipu oleh trik Zhao Hao lagi. Jika Zhao Hao benar-benar ingin membantu ibumu, mengapa dia tidak membantunya sebelumnya tetapi hanya menunjukkan antusiasme seperti itu dalam beberapa hari terakhir? Dia berusaha keras karena dia melihatmu kembali dan ingin memikatmu. Apa kau benar-benar berpikir Zhao Hao hanya memperlakukanmu sebagai adiknya? Qin Shaoming merasa kasihan pada Zhang Hanwei. Lagi pula, dia hanyalah seorang lulusan perguruan tinggi dan mudah tersentuh oleh kebaikan Zhao Hao. Namun di permukaan, Qin Shaoming mengabaikan teriakan Zhao Hao dan berkata kepada Zhang Hanwei dengan tulus. Mahasiswa Zhang, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bekerja di perusahaan saya. Jika Anda sudah memikirkannya, hubungi saya dan saya akan menyimpan posisi sekretaris untuk Anda selamanya. Qin Shaoming merasa bahwa penampilan hari ini sudah cukup dan tinggal lebih lama hanya akan menyebabkan pertengkaran yang tidak berarti dengan Zhao Hao. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, dia kembali ke Ferrarinya tanpa ragu sedikit pun. Kemudian di tengah tatapan iri banyak siswa, dia mengendarai Ferrari itu dengan cepat dengan satu tangan. Seluruh rangkaian gerakannya halus dan mengalir, sangat keren dan tampan. Pamer sekali. Zhao Hao bergumam pelan, hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Jika dia memiliki penampilan yang sama dengan Qin Shaoming ditambah dengan senyumnya yang tak terkalahkan, wanita-wanita ini pasti sudah lama berbaring di tempat tidur dan membiarkannya memilih mereka. Wei Wei, melihat ekspresi Qin Shaoming, kamu seharusnya tahu bahwa dia adalah seorang playboy berpengalaman. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya, jika tidak, kamu yang akan terluka pada akhirnya. Zhao Hao khawatir dan memperingatkan Zhang Hanwei lagi dengan nada yang sangat serius, ingin Zhang Hanwei memahami bahaya Qin Shaoming. Saudara Zhao, aku tahu batasanku, kau tidak perlu khawatir. Zhang Hanwei bergerak sedikit menjauh dari Zhao Hao dengan tidak wajar dan mengangguk sedikit. Dia baru saja mendengar pikiran batin Qin Shaoming dan kemudian dia ingat bahwa ibunya, Zhang, tidak pernah menyebut Zhao Hao sebelumnya. Jelas baginya bahwa apa yang dikatakan Qin Shaoming adalah kebenaran. Ketika dia berpikir bahwa Zhao Hao munafik seperti pria lainnya, kesannya tentang dia menurun tajam dan rasa terima kasihnya juga berkurang lebih dari setengahnya. Sekarang sudah siang, kamu pasti lapar, bagaimana kalau aku traktir makan siang? Zhao Hao tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa menit kesan Zhang Hanwei terhadapnya telah berubah drastis dan sepertinya dengan santai meminta pendapat Zhang Hanwei padanya. Namun secercah kepercayaan diri melintas di sudut matanya. Dia telah bekerja sangat keras untuk keluarga Zhang akhir-akhir ini dan telah mengerahkan begitu banyak upaya, aku yakin Zhang Hanwei tidak akan keberatan bahkan untuk makan bersamanya. Maaf kakak Zhao, aku harus kembali ke asrama untuk merevisi resumeku dan aku harus pergi wawancara siang ini jadi waktunya sangat sempit. Aku kembali ke asrama sekarang, kamu bisa pergi makan sendiri, jangan khawatir tentang aku. Zhang Hanwei menunjukkan ekspresi meminta maaf dan dengan cepat menjelaskan alasannya. Kemudian tanpa menunggu Zhao Hao membujuknya untuk tinggal, dia buru-buru berjalan ke gerbang Universitas Changming di depan mata Zhao Hao yang terkejut. Itu menarik, aku tidak menyangka Zhang Hanwei menjadi begitu malu. Tapi aku sudah memutuskan untuk menjatuhkanmu dengan cepat kali ini. Bagaimana aku bisa memperdalam hubunganku denganmu secara perlahan? Sepertinya aku harus menggunakan beberapa tindakan drastis nanti. Zhao Hao melihat sosok ramping Zhang Hanwei saat dia berjalan pergi tanpa marah sedikit pun. Sebaliknya, aku merasakan perasaan manis seperti menghadapi cinta pertamaku. Hanya memikirkan kehadiran Qin Shaoming yang melekat di samping Zhang Hanwei membuatnya merasa dipenuhi dengan perasaan krisis. Tidak ada cara untuk menghindari kecelakaan. Dia tidak punya waktu untuk menikmati suasana manis ini dan harus menggunakan trik untuk dengan cepat mengalahkan Zhang Hanwei. Bab 109 Zhang dirawat di rumah sakit. Dalam 2 hari berikutnya, Qin Shaoming tidak memiliki tugas bermain peran sehingga dia datang ke perusahaannya sendiri untuk merasakan kehidupan seorang bos.
Li Wanli telah menyiapkan semua personel untuk posisi dasar seperti sumber daya manusia dan administrasi di Xingye Investment dalam 2 hari terakhir dan mereka sedang menunggunya untuk datang dan memeriksa mereka. Melihat perusahaan yang didekorasi dengan indah dan mendengarkan bawahannya menyapanya dengan hormat, Qin Shaoming merasa dipenuhi dengan rasa pencapaian. Rasanya sangat menyenangkan menjadi bos. Dulu dia bekerja di perusahaan Han Feifei meskipun dia juga dipanggil Tuan Qin. Namun perusahaan itu milik keluarga Han dan dia hanya seorang pemalas di perusahaan tanpa kekuatan nyata. Sekarang berbeda, perusahaan ini sepenuhnya miliknya dan semua karyawan harus mematuhi perintahnya. Kekuatan semacam ini untuk memutuskan hidup dan mati seluruh perusahaan sungguh terlalu menarik. Namun, dia juga tahu kekuatannya sendiri dan tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan Li Wanli sesuka hati. Biasanya setelah mendengarkan laporan Li Wanli, dia berpura-pura mengerti dan menandatangani dokumen itu. Ibu Zhang Hanwei, yaitu Nyonya Zhang, pasti penyakit lamanya kambuh hari ini sehingga dia dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Menurut deskripsi dalam novel, Zhang telah minum obat selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kondisinya bisa tiba-tiba memburuk. Terlebih lagi, kondisi Zhao Hao tiba-tiba menjadi serius setelah dia mengetahui bahwa putri Zhang adalah Zhang Hanwei. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah Zhao Hao berada di balik ini lagi? Qin Shaoming duduk dengan nyaman di kursi bos sambil memikirkan alur novel. Menurut deskripsi dalam novel, Ibu Zhang Hanwei, Zhang, mengidap penyakit langka 7 atau 8 tahun lalu dan penyembuhan total akan menelan biaya beberapa juta. Bagaimana bisa keluarga Zhang, seorang yatim piatu dan seorang janda, memiliki jutaan dolar? Jadi mereka menyerah pada gagasan penyembuhan total. Namun melalui operasi awal dan fakta bahwa Zhang telah minum obat tepat waktu selama bertahun-tahun, kondisinya tidak memburuk. Untuk mendapatkan uang untuk obatnya sendiri dan biaya kuliah Zhang Hanwei, Zhang membagi rumahnya yang seluas 90 meter persegi menjadi rumah seluas 60 meter persegi dan rumah kecil seluas 30 meter persegi. Rumah seluas 60 meter persegi itu disewakan dan rumah seluas 30 meter persegi itu untuk tempat tinggal sendiri. Hanya mengandalkan uang sewa dari para penyewa dan beberapa pekerjaan kasar yang diambil, Zhang membesarkan Zhang Hanwei sendirian. Orang bisa membayangkan kesulitan yang terlibat. Jika benar Zhao Hao yang berada di balik ini, maka aku tidak boleh membiarkan dia mencapai tujuannya kali ini. Qin Shaoming berpikir bahwa Zhang dirawat di rumah sakit hari ini kemungkinan besar disebabkan oleh Zhao Hao dan wajahnya langsung menjadi serius. Zhao Hao benar-benar menggunakan metode ini untuk memaksa Zhang Hanwei menjadi wanitanya. Metodenya terlalu tercela. Sebagai orang dengan nilai-nilai normal, bagaimana bisa Qin Shaoming tega melihat Zhang Hanwei jatuh ke dalam perangkap Zhao Hao selangkah demi selangkah? Bos, ini ada beberapa proyek yang menurut saya sangat menjanjikan. Bagaimana kalau Anda melihatnya terlebih dahulu? Tepat ketika Qin Shaoming sedang memikirkan tentang bagaimana cara membiarkan Zhang Hanwei menemukan identitas Zhao Hao yang sebenarnya tanpa menghancurkan plot novel, Li Wanli masuk dari luar dengan setumpuk informasi tebal dan dengan hormat meletakkan informasi itu di mejanya. Bos Li, saya sudah katakan sebelumnya, jika Anda mempekerjakan seseorang, percayalah padanya dan jangan mempekerjakannya jika Anda tidak mempercayainya. Karena aku telah memilihmu, aku harus percaya pada kemampuanmu. Jika kamu pikir proyek-proyek ini menjanjikan, lakukan saja dengan berani dan aku akan sepenuhnya mendukungmu. Ketika Qin Shaoming melihat dokumen setebal itu, kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia buru-buru memperingatkan Li Wanli dengan sungguh-sungguh. Bos, tenang saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan memenuhi kepercayaan Anda pada saya. Ketika Li Wanli mendengar kepercayaan Qin Shaoming padanya, air mata berlinang di matanya. Merupakan berkat dalam hidupnya memiliki bos seperti itu. Dia segera membuat janji dengan wajah serius dan ekspresi yang luar biasa tegas. Setelah mengatakan itu, Li Wanli tidak lama tinggal di kantor, dia mengambil dokumen dan bergegas keluar dari pintu kantor. Jelas dia tergerak oleh Qin Shaoming dan segera bekerja dengan serius. Sungguh karyawan yang baik. Qin Shaoming mengangguk dengan puas. Qin Shaoming paling menyukai karyawan seperti ini yang mudah tersentuh oleh diri mereka sendiri. Di bangsal rumah sakit lain, Zhang Hanwei sedang duduk di samping seorang wanita tua yang terlihat berusia 60-an. Matanya merah seperti baru saja menangis. Wanita tua itu adalah ibu Zhang Hanwei, Zhang. Zhang baru berusia 45 tahun ini tetapi dia terlihat sangat tua yang menunjukkan betapa kerasnya dia telah bekerja selama bertahun-tahun. Namun wajah Zhang masih penuh amarah saat ini dan dia bahkan tidak melihat putrinya. Ibu, dokter baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa menunda penyakitmu lebih lama lagi. Biarkan aku menjual rumah kita, aku bisa membelikanmu yang lain nanti, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Zhang Hanwei memegang tangan Zhang dan menatap wajahnya yang kuyu dan tua dan tidak bisa menahan tangis. Harga rumah di kota Shanghai telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun lokasi rumah Zhang tidak terlalu bagus, setidaknya bisa dijual lebih dari 30.000 yuan per meter persegi. Setelah menjual rumah, biaya pengobatan Zhang pada dasarnya sudah tertutupi. Wei Wei, jangan percaya apa kata dokter-dokter itu, mereka hanya ingin menghasilkan uang dari kita.
Dengar, aku sudah hidup dengan baik selama ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Rumah itu tidak boleh dijual. Aku tahu tubuhku sendiri dengan baik. Bahkan jika aku menjalani operasi, aku tidak akan hidup bertahun-tahun lagi. Setelah aku pergi, kamu akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kehilangan rumahmu? Zhang menoleh dan nada bicaranya melembut. Dia tahu putrinya khawatir tentang dirinya. Tetapi dia benar-benar tidak ingin melihat putrinya menjadi tunawisma demi seorang wanita seperti dirinya yang tidak memiliki banyak tahun untuk hidup. Ibu, percayalah padaku, bahkan jika kita menjual rumah kita, aku pasti akan membelikanmu rumah baru yang lebih besar di masa depan. Aku tidak bisa menjual rumah ini. Jika kamu berani menjual rumah ini, aku akan melompat di sini sekarang juga. Zhang Hanwei ingin membujuknya lagi, tetapi Zhang melanjutkan dengan nada tegas yang menghalanginya untuk mengatakan apapun. Bibi Zhang Weiwei, ada apa denganmu? Saat ini Zhao Hao masuk dari luar bangsal sambil membawa hadiah. Dia dengan tajam memperhatikan suasana aneh di bangsal dan bertanya tentang situasinya dengan prihatin. Kami baik-baik saja. Xiao Hao, kenapa kamu datang menemui wanita tua seperti saya? Apakah ini tidak akan mengganggu pekerjaan? Senyum kembali muncul di wajah Zhang dan dia mulai berkomunikasi dengan Zhao Hao dengan ramah. Bibi Zhang, di dalam hati saya, Wei Wei adalah adik saya dan Anda adalah bibi saya. Jika sesuatu terjadi pada bibiku, bagaimana mungkin aku tidak datang menjenguknya? Bibi Zhang, jika kamu membutuhkan bantuan, katakan saja padaku dan aku pasti akan membantumu. Zhao Hao sangat antusias seolah-olah dia benar-benar memperlakukan Zhang sebagai orang yang lebih tua. Haha, Xiao Hao punya niat itu saja sudah cukup. Ini bukan penyakit serius jadi aku tidak akan merepotkanmu. Senyum di wajah Zhang menjadi semakin lebar dan Zhang Hanwei dengan cepat memberi ruang untuk Zhao Hao. Namun, dia dengan santai mengabaikan inisiatif Zhao Hao untuk menunjukkan niat baik. Di matanya, Zhao Hao hanyalah seorang pekerja kantor biasa dan tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin disimpati atau dikasihani oleh orang luar. Dia sudah membesarkan Zhang Hanwei dan bahkan jika dia benar-benar sekarat sekarang dia tidak menyesal. Bab 110, Zhang Hanwei dalam bahaya. Bibi Zhang Weiwei, saya akan pergi duluan. Jika Anda punya pertanyaan, hubungi saja saya dan saya akan segera datang. Zhao Hao tidak tinggal lama di bangsal rumah sakit. Dia mengobrol dengan Zhang sebentar lalu berpamitan dengan senyum di wajahnya. Dia sangat bersemangat saat ini dan langkahnya ringan saat dia berjalan keluar dari bangsal. Dia tahu persis penyakit apa yang diderita Zhang. Akan menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan penyakit ini dan Zhang jelas tidak punya uang sebanyak itu. Meskipun tampaknya kondisi Zhang telah terkontrol dan tidak akan kambuh dalam jangka pendek. Namun, dengan kehadirannya, kondisi Zhang pasti akan memburuk hingga mencapai titik di mana dia akan membutuhkan operasi. Mengingat bakti Zhang Hanwei kepada orang tuanya, dia pasti akan menjual semua yang dia miliki untuk mengumpulkan uang untuk operasi. Maka akan tiba saatnya baginya untuk menuai hasilnya. Wei Wei, kamu harus berhati-hati dengan Zhao Hao di masa depan. Jangan terlalu dekat dengannya. Setelah Zhao Hao pergi, senyum di wajah Zhang segera memudar dan dia memberikan instruksi serius kepada Zhang Hanwei. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan perubahan sikap Zhao Hao terhadapnya? Ketika Zhao Hao berbicara tadi, matanya sesekali melirik ke arah Zhang Hanwei yang membuatnya semakin waspada. Jika Zhao Hao adalah orang baik dan benar-benar menyukai Zhang Hanwei, dia tidak akan keberatan mempercayakan putrinya kepada Zhao Hao. Namun, dia telah melihat Zhao Hao membawa wanita berbeda ke rumah untuk berhubungan seks dengan mereka beberapa kali sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai pria seperti ini? Aku tahu. Zhang Hanwei mengangguk patuh. Dia sudah melihat melalui pikiran Zhao Hao jadi tentu saja dia tidak akan bingung dan berterima kasih kepada Zhao Hao. Melihat bahwa Zhang Hanwei setuju dengan begitu tegas, kekhawatiran Zhang sedikit mereda. Dengan tindakan pencegahannya dan kehati-hatian Zhang Hanwei, dia seharusnya tidak ditipu oleh Zhao Hao di masa depan. Beberapa hari kemudian di sebuah ruangan KTV kelas atas, Qin Shaoming sedang minum dengan beberapa pemuda berpakaian mewah. Setiap pemuda ditemani oleh dua gadis cantik berpakaian minim dan Qin Shaoming tidak terkecuali. Tuan Qin, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Anda pasti sangat frustrasi selama bertahun-tahun dikendalikan oleh keluarga Anda. Sekarang Anda akhirnya mendapatkan kembali kebebasan Anda, kami saudara-saudara pasti akan merayakannya dengan Anda hari ini. Seorang pria muda berwajah kurus yang duduk tidak jauh dari Qin Shaoming melingkarkan satu tangan di pinggang gadis di sebelahnya dan mengangkat gelas anggurnya dengan tangan yang lain. Dia memberi isyarat ke arah Qin Shaoming dengan arogan di wajahnya. Oke, jangan pulang sampai kita mabuk malam ini. Qin Shaoming juga berpura-pura menjadi heroik. Dia mengangkat gelas anggurnya, memberi isyarat kepada orang-orang di seberangnya, dan meminum semua anggur di gelas dalam satu tegukan, yang membangkitkan sorak-sorai dari semua orang di ruangan pribadi. Pesta minum hari ini diselenggarakan oleh pria muda kurus tadi. Nama pemuda itu adalah Huang Xichong. Dia adalah putra dari kepala keluarga Huang, sebuah keluarga besar di kota Shanghai, dan memiliki status yang sangat menonjol. Fakta bahwa keluarga Huang melenyapkan keluarga Zhao Hao dalam semalam tanpa menyebabkan sensasi apapun di masyarakat menunjukkan betapa kuatnya keluarga Huang.
Selain itu, dua pemuda lainnya di kamar pribadi bernama Wu Yong dan Li Jiahao juga merupakan keturunan langsung dari keluarga lain dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dalam novel ketika Qin Shaoming masih kuliah, dia berkolusi dengan orang-orang ini dan melakukan banyak hal tidak bermoral bersama-sama. Kemudian Qin Shaoming dihukum berat oleh Han Feihu dan dia secara bertahap menjauhkan diri dari orang-orang ini. Hingga baru-baru ini Huang Xichong mendengar bahwa Qin Shaoming dikeluarkan dari keluarga Han oleh Han Feilong. Entah kenapa dia mengundang Qin Shaoming lagi. Qin Shaoming sudah membaca novel itu jadi dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini mengundangnya untuk mengolok-oloknya. Tapi dia tetap setuju untuk datang. Karena hari ini tokoh utama wanita Zhang Hanwei juga akan muncul di sini sebagai pelayan dan memicu sebuah plot. Benar saja, tidak lama kemudian ketika semua orang bersenang-senang di kamar pribadi, Zhang Hanwei yang berpakaian seperti pelayan muncul di luar pintu. Dia juga memegang beberapa botol anggur merah kelas atas di tangannya. Tapi dia memang pantas menjadi seorang tokoh utama wanita. Pakaian pelayan itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan pesonanya. Sebaliknya, itu membuat sosoknya lebih miel-ekuk dan membangkitkan imajinasi orang. Adapun mengapa dia muncul di sini adalah karena Zhang saat ini sedang dirawat di rumah sakit untuk pemulihan dan biaya sehari-hari tidak sedikit. Namun dia masih belum bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Dia tidak punya pilihan selain datang ke KTV kelas atas ini untuk melakukan pekerjaan serabutan melalui perkenalan seorang teman. KTV ini terutama melayani kalangan atas dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk penampilan dan percakapan para pelayan. Namun, sesuai dengan itu, upah di sini jauh lebih tinggi daripada pekerja biasa. Setelah teman-temannya dan supervisor di sini berulang kali meyakinkannya bahwa pelayan tidak akan diminta untuk menjadi teman minum, Zhang Hanwei menggertakkan giginya dan akhirnya datang ke sini. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Menahan kegugupannya, Zhang Hanwei dengan lembut mengetuk pintu kamar pribadi. Setelah mendengar jawaban dari dalam, dia berjinjit masuk ke kamar. Pemandangan di kamar pribadi itu sangat mengejutkan mata. Sementara Huang Shao, Wu Shao, dan Li Shao bernyanyi dengan cara yang menakutkan dan melolong. Mereka memasukkan tangan mereka ke dalam pakaian gadis-gadis di sebelah mereka, membuat gadis-gadis itu tertawa. Yang mengejutkan Zhang Hanwei, Qin Shaoming juga muncul di kamar pribadi itu. Namun, Qin Shaoming tidak merasa lapar seperti yang lain. Dia hanya minum diam-diam sendirian. Zhang Hanwei tidak berniat menyapa Qin Shaoming. Setelah meletakkan anggur, dia ingin pergi dengan tenang. Tunggu, lihat ke atas. Namun, ide Zhang Hanwei segera gagal. Huang Xichong sudah dekat dengan banyak wanita dan dengan mudah menyadari bahwa Zhang Hanwei berbeda. Dia segera berbicara untuk menghentikan Zhang Hanwei pergi. Permisi, Tuan, saya ada urusan lain jadi saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Zhang Hanwei membungkuk dan meminta maaf lalu terus berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Dia sudah menduga bahwa Huang Xichong memiliki pikiran tidak pantas tentangnya, jadi bagaimana mungkin dia berani tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, saat dia bergerak, sebuah cangkir mengenainya di depannya, menyebabkan ledakan keras. Sejumlah besar pecahan kaca dan anggur memercik ke kaki celananya, membuatnya sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan dia hampir berteriak. Apakah saya sudah mengizinkanmu pergi? Huang Xichong berdiri dan perlahan berjalan menuju Zhang Hanwei dengan nada yang sangat arogan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari wanita yang telah diincar oleh Tuan Muda Huang. Sayang sekali Zhang Hanwei benar-benar naif. Dia sangat cantik namun dia berani bekerja sebagai pelayan di tempat seperti ini. Tapi bisa dimengerti, biaya rumah sakit Zhang sangat tinggi saat ini dan jika mereka ingin menghasilkan uang dengan cepat, mereka harus mengambil beberapa risiko. Untungnya aku bukan lagi Qin Shaoming yang dulu. Jika tidak, bahkan dengan Zhao Hao, kau pasti sudah ketakutan malam ini. Qin Shaoming meletakkan gelas anggurnya, memperhatikan Huang Xichong semakin dekat dan dekat dengan Zhang Hanwei, perlahan berdiri dan mulai bersiap untuk bertindak. Bab 111 Penyelamatan. Jangan mendekat atau saya akan panggil manajer. Di ruang pribadi, Zhang Hanwei mendengar suara hati Qin Shaoming dan kemudian melihat sosok Huang Xichong yang menjijikkan semakin dekat dan hatinya tenggelam ke dasar. Namun dia masih memiliki secercah harapan di hatinya dan dia berteriak panik berharap untuk menakut-nakuti Huang Xichong. Dia memang kecantikan langka yang sangat cantik. Kakak, jangan terlalu takut. Selama kau melayaniku dengan baik malam ini, kau pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Ketika Huang Xichong mendekat, dia akhirnya melihat wajah asli Zhang Hanwei, matanya penuh kejutan dan keserakahan. Dibandingkan dengan pelayan di depannya, kedua wanita cantik yang telah menyajikan minuman kepadanya sebelumnya benar-benar jelek. Huang Xichong menjadi lebih bersemangat ketika dia mengetahui bahwa Zhang Hanwei benar-benar mengancamnya. Hal yang paling dia sukai adalah wanita pemberontak semacam ini karena dia merasakan rasa pencapaian saat melatihnya. Soal apakah manajer KTV akan mengurus masalah ini? Sungguh lelucon, KTV ini dimiliki oleh keluarganya. Siapa yang berani ikut campur urusannya di sini? Melihat ancamannya tidak berguna, Zhang Hanwei ingin cepat-cepat lari keluar dari kotak untuk meminta bantuan. Tapi Huang Xichong lebih cepat. Dia mencapai pintu terlebih dahulu dan menutup pintu KTV dengan rapat dengan satu tendangan.
Hehe, tidak semudah itu untuk melarikan diri, jadi tetaplah di sini. Sudah lama aku tidak bertemu gadis secantik ini, bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi? Huang Xichong tersenyum mesum dan melihat Zhang Hanwei gemetar seluruh tubuh seperti kelinci putih kecil yang ketakutan, hasratnya menjadi semakin kuat. Dia tidak bisa menahan diri lebih lama dan bergegas menuju Zhang Hanwei, ingin memulai perkelahian tepat di kamar pribadi. Tolong! Zhang Hanwei menangis panik dan mundur ke arah Qin Xiaoming. Dia tahu bahwa satu-satunya orang di kamar pribadi yang bisa menyelamatkannya adalah Qin Xiaoming. Jangan takut Zhang, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Qin Xiaoming tentu saja tidak akan membiarkan Zhang Hanwei dipermalukan. Ketika Huang Xichong hendak meraih Zhang Hanwei, dia dengan cepat menarik Zhang Hanwei ke dalam pelukannya dan berkata kepada Huang Xichong sambil tersenyum. Tuan Huang, saya sudah mengincar wanita ini selama beberapa hari sekarang. Anda tidak bisa mencurinya. Qin Xiaoming, beraninya kau merebut wanita ini dariku. Wajah Huang Xichong langsung berubah muram dan dia menatap Qin Xiaoming dengan mata membunuh. Tuan Huang, saya tidak berniat menipu Anda, saya memang jatuh cinta dengan wanita ini beberapa hari yang lalu, tetapi saya belum terburu-buru untuk mengejarnya. Beri aku sedikit muka dan berhenti mempersulitnya. Qin Xiaoming menjelaskannya kepada Huang Xichong dengan serius bertindak sangat realistis. Qin Xiaoming, apa kau benar-benar berpikir kau adalah Qin Xiao yang dulu? Tanpa keluarga Han, kau bukan apa-apa. Cepat serahkan wanita ini atau jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, temperamenmu, Qin Xiaoming, sama sekali tidak berubah. Kamu berani melakukan apa saja demi seorang wanita. Kita semua bersaudara dan kerukunan membawa kekayaan. Mengapa kita tidak bersenang-senang bersama malam ini sehingga kalian tidak perlu berkelahi satu sama lain? Wu Shao dan Li Shao yang berdiri di dekatnya berhenti bernyanyi dan datang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat ekspresi Zhang Hanwei, mereka sedikit terkejut. Kemudian Li Shao membuat proposal yang membuat semua orang senang. Qin Xiaoming, kamu harus tahu bahwa kamu sekarang telah dikeluarkan dari keluarga Han dan menjadi orang biasa. Kamu membuatku marah malam ini karena seorang wanita dan aku yakin kamu harus tahu apa konsekuensinya. Jika kamu menyerahkan wanita itu sekarang, aku akan membiarkanmu bermain dengan kami. Jika kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu, kami tidak punya pilihan selain memukulmu dan membiarkanmu melihat kami bermain dengan wanitamu. Huang Xichong juga berpikir bahwa usulan Li Jiahao sangat bagus. Dia memandang Qin Xiaoming dengan senyum, matanya penuh dengan penghinaan. Dia percaya bahwa selama Qin Xiaoming memiliki sedikit kecerdasan, dia tidak akan berani menolak lamarannya. Sialan, apakah orang-orang ini bermain secara terbuka? Tapi aku orang yang serius, bagaimana mungkin aku bisa setuju denganmu? Mengapa Zhang Hanwei tidak bereaksi sama sekali ketika mendengar ini? Mungkinkah dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang ini? Qin Xiaoming terkejut ketika mendengar usulan orang-orang ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada cara bermain seperti itu antara pria dan wanita. Namun, dia dengan cepat menepis bayangan aneh di benaknya. Sebagai orang yang normal secara mental, dia benar-benar tidak bisa menerima perilaku seperti itu. Yang mengejutkannya adalah setelah Zhang Hanwei berada dalam pelukannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan sangat tenang. Ini terlalu aneh. Qin Xiaoming, kamu sangat tidak tahu malu. Aku sudah lama kesal denganmu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghukummu hari ini. Melihat Qin Xiaoming tidak merespons untuk waktu yang lama, Wu Shao akhirnya kesal dan bergegas menuju Qin Xiaoming dengan tinju terangkat. Dia selalu sangat jijik dengan wajah tampan Qin Xiaoming, tetapi dia hanya khawatir tentang identitas Qin Xiaoming dan tidak berani menunjukkannya. Hari ini akhirnya aku punya alasan untuk melampiaskan. Baik Huang Shao maupun Li Shao tidak menghentikan tindakan Wu Shao dan keduanya menunjukkan seringai di wajah mereka ke arah Qin Xiaoming. Tidak peduli seberapa kuat Wu Shao, dia tetap seorang seniman bela diri tingkat menengah dengan kekuatan internal. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk berurusan dengan orang biasa seperti Qin Xiaoming. Kau benar-benar mengira aku Qin Xiaoming yang dulu? Beraninya kau menantangku dengan kekuatan sekecil itu. Hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku. Qin Xiaoming melihat wajah ganas Wu Shao yang semakin mendekat dan hatinya dipenuhi dengan cemoohan. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengambil botol anggur di sebelahnya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Wu Shao. Berguling. Bagaimana mungkin kecepatan serangan Qin Xiaoming saat ini sebanding dengan kecepatan seorang prajurit yang hanya memiliki kekuatan internal tingkat pertama? Sebelum tinju Wu Shao tiba, botol anggur itu mengenai kepala Wu Shao terlebih dahulu, menghasilkan suara keras. Kemudian dia mengabaikan jeritan Wu Shao dan menendang perutnya dengan keras, menendangnya 1 meter jauhnya dan mengenai meja di belakangnya. Segala jenis puing, anggur, dan darah bertebaran di seluruh tanah dan pemandangannya mengerikan. Qin Xiaoming, kamu masih berani bersikap begitu sombong. Kamu pasti sudah bosan hidup. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ketika Huang Xichong dan Li Jiahao melihat Wu Shao dipukuli hingga kepalanya berdarah, mata mereka langsung menunjukkan kemarahan besar. Seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh keluarga dengan berani memukuli saudara-saudara mereka. Dia benar-benar mencari kematian. Namun Huang Xichong dan pria lainnya tidak langsung maju dan melawan Qin Xiaoming secara pribadi. Sebaliknya, mereka mengancam Qin Xiaoming dengan kasar dan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon orang.
Kekuatan mereka mirip dengan Wu Shao. Kekuatan Qin Shaoming jelas telah melampaui mereka sekarang, jadi mengambil tindakan hanya akan membawa penghinaan pada diri mereka sendiri. Namun mereka tidak panik. Dengan status mereka di keluarga, mereka mampu memobilisasi sebagian kekuatan keluarga. Paling lama dalam 10 menit, para pemimpin keluarga mereka akan tiba. Mari kita lihat seberapa arogan Qin Shaoming berani bersikap. TSK, siapa yang takut padamu? Kau pikir hanya kalian yang punya kekuatan, ya? Qin Shaoming mencibir dengan nada menghina, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Han Feihu. Bab 112 Balas Budi dan Dendam yang Jelas. Kamu masih muda dan kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan seperti di novel-novel, ditendang keluar dari keluarga Han dan keluarga Han akan mengabaikanku begitu saja. Jika saya tidak punya pendukung, bagaimana saya bisa begitu sombong? Sayangnya, bagaimana saya bisa membuat Zhang Hanwei membenci saya selanjutnya? Di ruang pribadi, sementara Qin Shaoming menunggu panggilan tersambung, dia terus-menerus memikirkan situasi saat ini di benaknya. Sejak dia memutuskan untuk tidak dikalahkan oleh Wu Shaopang seperti dalam plot novel, dia sudah mempertimbangkan tindakan balas dendam Huang Xichong dan lainnya. Dia sama sekali tidak khawatir tentang ini. Meskipun dia meninggalkan keluarga Han jelas masih memperlakukannya sebagai anggota keluarga dan pasti masih bisa memanggilnya. Yang membuatnya khawatir adalah bagaimana membuat Zhang Hanwei terus membencinya. Dalam novel, Qin Shaoming diperlakukan sebagai badut dan dipermalukan dengan parah oleh Huang Xichong dan yang lainnya sebelum dia bisa menunjukkan kepahlawanannya. Tentu saja, tidak perlu khawatir Zhang Hanwei mengembangkan kesan baik padanya. Itu jelas berbeda kali ini. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya dan memukuli Wu Shao dengan parah. Mungkin saja Zhang Hanwei akan mengaguminya. Akan sangat buruk jika aku berhenti membencinya karena ini. Hei Shaoming, ada apa? Suara Han Feihu di ujung telepon mengganggu pikiran Qin Shaoming dan nadanya bahkan lebih khawatir daripada sebelum Qin Shaoming meninggalkan keluarga Han. Qin Shaoming secara alami dengan cepat menjelaskan situasinya dan meminta Han Feihu untuk mengirim lebih banyak orang. Shaoming tunggu saja di sana, aku sendiri yang akan memimpin tim ke sana. Aku ingin melihat apakah keluarga-keluarga ini berani berperang dengan keluarga Hanku. Han Feihu baru saja dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi baru-baru ini karena kontribusinya yang besar dalam memberantas sarang perdagangan narkoba terakhir kali. Dia sangat bersemangat saat itu. Sekarang mendengar bahwa Qin Shaoming terancam, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan segera menyatakan dengan nada mendominasi bahwa dia akan datang sendiri untuk mendukung Qin Shaoming. Panggilan berakhir dengan cepat dan ekspresi Qin Shaoming tiba-tiba menjadi arogan. Dia mendengus jijik pada Huang Xichong dan Li Jiahao. Huang Xichong dan pria lainnya tidak mudah marah kali ini, tetapi ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Mereka juga samar-samar mendengar sebagian panggilan telepon Qin Shaoming tadi dan menyadari bahwa keluarga Han tampaknya tidak menyerah pada Qin Shaoming. Kali ini jelas mereka yang salah. Jika paman Qin Shaoming datang, mereka benar-benar tidak akan bisa menghadapi Qin Shaoming. Murid Zhang, sekarang kamu telah melihat kekuatanku. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu diganggu lagi di masa depan. Qin Shaoming tidak lagi memperhatikan Huang Xichong dan pria lainnya, tetapi mengalihkan pandangannya ke Zhang Hanwei yang diam-diam berada di pelukannya dan mengucapkan sumpah cintanya dengan nada penuh kasih. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode lama untuk membuat Zhang Hanwei merasa jijik. Aduh, menjadi penjahat ternyata sangat sulit. Aku bahkan harus mencari cara agar tokoh utama wanita membenciku. Qin Shaoming terdiam. Jarang sekali ada orang yang menjadi penjahat sampai seperti ini. Namun tidak mungkin karena dalam novel meskipun dia adalah penjahat, dia masih memiliki begitu banyak adegan heroik menyelamatkan para wanita cantik dan dia tidak ingin dipukuli seperti di novel. Kemudian dia hanya bisa menghilangkan kesan baik Zhang Hanwei tentang dirinya dari aspek lain. Terima kasih Tuan Qin karena telah menyelamatkan saya, tetapi saya benar-benar tidak punya perasaan apapun untuk Anda. Tolong biarkan saya pergi. Zhang Hanwei ragu sejenak lalu dengan lembut menolak pengakuan cinta Qin Shaoming dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Qin Shaoming. Dia hanya tidak ingin ikut campur dalam tindakan Qin Shaoming, jadi dia tetap dalam pelukan Qin Shaoming dengan patuh tanpa bergerak. Sekarang setelah bahaya telah diangkat, tidak pantas untuk berada sedekat ini dengan Qin Shaoming lagi. Mahasiswa Zhang, kamu tidak mengerti situasi berbahaya yang sedang kamu hadapi. Orang-orang di seberang sana semuanya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jika kamu tidak memiliki perlindungan dariku, kamu pasti akan dibalas oleh mereka. Kamu benar-benar perlu memikirkan ini masak-masak. Dan sekarang kamu bekerja sebagai pelayan, kamu pasti kekurangan uang. Selama kamu mengikutiku, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Tidak mungkin Qin Shaoming akan membiarkan Zhang Hanwei pergi. Dia terus memegangi Zhang Hanwei dan mengancam serta menyuapnya, bertingkah seperti pengganggu sepenuhnya. Lepaskan aku. Zhang Hanwei tahu bahwa Qin Shaoming hanya bercanda jadi dia tidak memasukkan kata-katanya ke hati. Dia hanya ingin keluar dari pelukan Qin Shaoming. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan Qin Shaoming. Dia berjuang lama tetapi tetap sia-sia. Wajahnya menjadi semakin merah, sangat merah sampai-sampai seperti air menetes.
Kesan baikmu padaku seharusnya hilang sekarang. Aku telah berkorban terlalu banyak untuk menyelesaikan misi. Zhao Hao seharusnya segera datang. Jika dia tidak segera datang, aku mulai kehilangan kendali. Qin Shaoming memperhatikan bahwa wajah Zhang Hanwei penuh dengan rasa malu dan marah, dan merasa bahwa kesan baik yang dia dapatkan karena menyelamatkan seseorang barusan seharusnya sudah hilang, dan suasana hatinya langsung menjadi rileks. Satu-satunya hal sekarang adalah membiarkan Zhao Hao melihatnya memeluk Zhang Hanwei dan datang untuk menyelamatkan sang pujaan hati. Wah, ngomongin setan, ini dia. Tiba-tiba terdengar suara keras di pintu dan pintu kamar pribadi ditendang terbuka, menampakkan sosok Zhao Hao yang seperti menara besi. Qin Shaoming, lepaskan Wei Wei. Ketika Zhao Hao melihat Qin Shaoming memanfaatkan Zhang Hanwei, matanya langsung memerah. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Qin Shaoming. Qin Shaoming tidak berani menunda dan dengan cepat melepaskan Zhang Hanwei. Dia bertarung sengit dengan Zhao Hao dan memblokir tinju besi Zhao Hao. Zhao Hao, apa yang membuatmu gila? Aku adalah penyelamat Zhang hari ini, mengapa kau memukulku? Qin Shaoming mengusap lengannya yang sakit dan membentak Zhao Hao dengan wajah penuh amarah. Qin Shaoming, apa kau pikir aku buta? Apa ada orang yang menyelamatkan orang seperti caramu itu? Kemarahan Zhao Hao terhadap Qin Shaoming tetap tak mereda dan dia berharap bisa memotong Qin Shaoming menjadi berkeping-keping. Wanita yang telah ditakdirkan Pluto untuknya justru dimanfaatkan oleh Qin Shaoming terlebih dahulu. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namun Qin Shaoming masih memiliki hubungan dekat dengan keluarga Han, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya pada akhirnya. Setelah melotot ke arah Qin Shaoming dengan penuh kebencian, Zhao Hao berbicara dengan nada lembut dan mengungkapkan keprihatinannya terhadap Zhang Hanwei yang dilindungi di belakangnya. Wei Wei, kamu tidak apa-apa, aku akan segera mengantarmu pergi. Sebagai seorang veteran di bidang cinta, Zhao Hao tahu betul bahwa yang paling dibutuhkan seorang wanita setelah ketakutan adalah rasa aman yang diberikan oleh seorang pria. Kemunculan dan perhatiannya yang tepat waktu kali ini pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada Zhang Hanwei. Aku baik-baik saja, berkat bantuan Tuan Qin, aku tidak terluka kali ini. Zhang Hanwei menggelengkan kepalanya, mengindikasikan bahwa dia tidak dilecehkan, yang membuat Zhao Hao menghela napas lega. Namun, kata-kata Zhang Hanwei berikutnya membuat wajah Zhao Hao langsung berubah jelek. Zhao Hao, apa kau dengar itu? Teman sekelas Zhang bilang aku penyelamatnya, bukankah seharusnya kau minta maaf padaku? Qin Shaoming segera menunjukkan senyum puas di wajahnya dan menatap Zhao Hao dengan tatapan menggoda di wajahnya. Tapi dia juga sangat bingung dalam hatinya, dia baru saja melecehkan Zhang Hanwei sedemikian rupa tetapi Zhang Hanwei malah mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Apakah orang ini begitu jelas tentang rasa syukur dan kebencian? Bab 113 Kutukan. Sepertinya Zhang Hanwei tidak memiliki banyak niat buruk terhadapku kali ini. Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri sebagai penjahat. Tapi itu tidak masalah, kita akan punya banyak kesempatan untuk bergaul di masa depan. Aku pasti akan menggunakan kekuatanku untuk membuat Zhang Hanwei membenciku. Zhao Hao seharusnya tahu bahwa Huang Xichong berasal dari keluarga Huang. Dia tetap begitu tenang hari ini. Dia benar-benar sabar. Berbicara tentang adegan KTV ini, akulah yang menjadi kambing hitam untuk Zhao Hao. Kebencian Huang Xichong pasti sepenuhnya terfokus padaku sekarang. Namun, efektivitas penyelamatan heroik Zhao Hao sangat berkurang sehingga tidak boleh dianggap sebagai kerugian. Zhao Hao dan Zhang Hanwei tidak tinggal lama di KTV, tempat yang kontroversial, dan segera pergi. Qin Shaoming melihat punggung kedua orang yang pergi dan mulai menghitung untung dan rugi dari rencana ini. Menurut deskripsi asli dari plot novel, dia seharusnya dipermalukan oleh Huang Xichong dan yang lainnya di KTV terlebih dahulu dan kemudian ketika Huang Xichong hendak memaksa dirinya pada Zhang Hanwei, Zhao Hao masuk dan menyelamatkan Zhang Hanwei. Sejak saat itu Huang Xichong membenci Zhao Hao dan mulai menyelidiki informasi Zhao Hao. Namun hari ini karena kekuatannya yang luar biasa sebelum Zhao Hao tiba, dia sudah mengintimidasi ketiga playboy ini dan menarik semua kebencian mereka. Huang Xichong tentu saja tidak akan meluncurkan investigasi skala penuh terhadap Zhao Hao seperti yang dia lakukan di novel. Namun Qin Shaoming memikirkannya sejenak dan merasa bahwa adegan hari ini tidak memberikan bantuan apapun pada rencana balas dendam Zhao Hao. Karena dalam novel aslinya, Huang Xichong hanya mengetahui bahwa Zhao Hao adalah bos teknologi Haolong tetapi tidak menggali pengalaman hidup Zhao Hao yang sebenarnya. Kemudian ide Huang Xichong untuk membalas dendam pada Zhao Hao dihentikan oleh orang dalam yang disuap oleh Zhao Hao di keluarga Huang dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Tindakannya hari ini menyelamatkan Huang Xichong dari menyelidiki Zhao Hao. Dengan menggunakan plot yang tidak signifikan untuk mengurangi rasa terima kasih Zhang Hanwei kepada Zhao Hao, Qin Shaoming merasa bahwa kesepakatan ini cukup berharga. Setelah menunggu sekitar 10 menit, para tuan dari keluarga Huang dan Li akhirnya tiba. Namun, mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan Qin Shaoming karena Han Feihu dari keluarga Han juga telah tiba. Di bawah perlindungan Han Feihu, Huang Xichong tidak hanya tidak meminta balas dendam tetapi malah diperingatkan keras oleh Han Feihu. Pak Huang, saya akan pergi duluan. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan.
Qin Shaoming memandang Huang Xichong dan yang lainnya dimarahi seperti cucu tanpa menyembunyikan senyum di wajahnya sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, Zhao Hao mulai melancarkan serangan tersembunyi terhadap keluarga Huang. Selama orang yang bertanggung jawab atas keluarga Huang bukan orang bodoh, dia tidak akan memilih untuk menyinggung keluarga Han saat ini. Huang Xichong dan yang lainnya melihat senyum arogan Qin Shaoming dengan gigi terkatup, mata mereka penuh amarah. Namun pada akhirnya mereka tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa menyaksikan Qin Shaoming dan Han Feihu pergi dengan penuh kemenangan. Keesokan harinya, Qin Shaoming bangun pagi dengan enggan. Dia terpaksa meninggalkan tempat tidurnya pukul 10 pagi dan mengendarai mobil mewahnya ke Universitas Changming. Menurut alur cerita, hari ini adalah hari Zhang Hanwei meninggalkan sekolah. Dan dia Qin Shao hendak berlari ke Zhang Hanwei untuk menunjukkan kesopanannya. Setelah bergegas sepanjang jalan, Qin Shaoming akhirnya tiba di gerbang Universitas Changming sekitar pukul 11. Setelah mengambil bunga yang baru saja dibelinya di toko bunga, dia berjalan menuju universitas dengan senyum percaya diri. Di sisi lain di luar asrama putri Universitas Changming, Zhang Hanwei sudah membawa ransel tua dan tas siap untuk meninggalkan Universitas Changming. Dia telah memindahkan sebagian besar barang-barangnya kembali ke rumah beberapa hari yang lalu jadi tidak banyak barang yang tersisa hari ini. Di sepanjang jalan dia terus menundukkan kepalanya memikirkan kekhawatirannya sendiri dan alisnya yang sedikit berkerut seolah menyembunyikan kesedihan yang tak terpecahkan. Bukannya dia sedih akan segera lulus kuliah, tetapi dia khawatir tentang menghasilkan uang. Setelah kejadian yang terjadi di KTV tadi malam, manajer tentu saja tidak akan membiarkannya bekerja di sana lagi. Dia sendiri tidak mau pergi ke tempat kotor seperti itu lagi, jadi dia perlu mencari pekerjaan yang cocok sesegera mungkin untuk membayar biaya pengobatan Zhang. Kamu Zhang Hanwei kan? Saat Zhang Hanwei sedang memikirkan urusannya sendiri, seorang pria parubaya di depannya dengan senyum agak cabul tiba-tiba berbicara dan menghentikannya. Kamu siapa? Zhang Hanwei untuk sementara waktu mengesampingkan kekhawatirannya, mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan bingung. Haha, saya Zheng Chai, manajer perusahaan game Huang Tian. Ketua perusahaan kami telah membaca resume Anda dan sangat puas dengan Anda. Dia ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan sebagai sekretaris ketua. Zheng Chai terkekeh dan menyatakan tujuannya dengan nada yang sedikit angkuh. Zhang Hanwei tercengang dan menatap Zheng Chai dengan curiga. Untuk mencari pekerjaan hari itu, dia melihat perusahaan dari semua ukuran dan tentu saja dia juga memiliki pengetahuan tentang perusahaan Huang Tian. Ini adalah perusahaan game yang sangat hebat yang telah mengembangkan 2 game yang sangat bagus dalam 2 tahun terakhir. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tidak pernah mengirimkan resumenya ke perusahaan Huang Tian, jadi mengapa manajer Huang Tian tiba-tiba menghubunginya. Dia sangat curiga bahwa orang di depannya adalah pembohong yang berpura-pura menjadi manajer Huang Tian. Jika Nona Zhang tidak percaya identitas saya, Anda dapat segera mengonfirmasinya dengan perusahaan Huang Tian. Zheng Chai memperhatikan pandangan tidak percaya Zhang Hanwei tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia dengan percaya diri memberi isyarat kepada Zhang Hanwei untuk memeriksa. Tetapi saya belum menyerahkan resume saya ke perusahaan Anda. Bagaimana ketua Anda mendapatkan informasi saya? Kerutan Zhang Hanwei perlahan mengendur dan dia mulai mempercayai identitas Zheng Chai. Namun, dia masih waspada terhadap kesempatan kerja yang muncul entah dari mana dan sulit baginya untuk setuju tanpa menanyakan alasannya dengan jelas. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi jangan khawatir Nona Zhang, undangan untuk Anda bergabung dengan perusahaan ini memang dikeluarkan oleh ketua sendiri. Saya juga bisa memberitahu Anda gaji dan tunjangan di muka. Gaji Anda akan menjadi 10.000 yuan sebulan selama masa magang dan akan meningkat menjadi 20.000 yuan setelah masa magang. Zheng Chai menatap wajah cantik Zhang Hanwei dan tidak tahu mengapa ketua memperhatikan Zhang Hanwei. Dia sudah melakukan hal semacam ini berkali-kali jadi dia hanya mengatakannya sambil lalu dan kemudian menjelaskan gaji dan tunjangan seperti biasa. Ketika Zhang Hanwei mendengar gaji setinggi itu jantungnya mulai berdebar tak terkendali. Jika dia bisa mendapatkan pekerjaan ini, Zhang tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatannya lagi. Zheng Chai mendapati bahwa Zhang Hanwei terharu dan senyum misterius muncul di sudut mulutnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menggunakan metode ini untuk membantu ketua merekrut banyak gadis muda cantik yang baru lulus dari sekolah. Namun, tidak ada gadis muda yang berhasil melewati masa magang dengan aman dan mendapatkan gaji 20.000 yuan setelah diangkat menjadi karyawan tetap. Karena selama masa magang, ketua menjadi bosan dengan mereka dan tentu saja tidak akan membiarkan mereka tinggal di perusahaan untuk dibayar tanpa melakukan apapun. Mahasiswi hari ini jelas jauh lebih cantik dari gadis-gadis lain sebelumnya. Dia merasa bahwa mungkin kali ini Zhang Hanwei benar-benar dapat mematahkan kutukan bahwa sekretaris ketua mereka tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Bab 114 Pikiran Zhang Hanwei. Maaf, Manajer Zheng, saya rasa saya tidak cocok untuk pekerjaan ini. Anda sebaiknya mencari orang lain. Zhang Hanwei berpikir sejenak dan di bawah tatapan percaya diri Zheng Chai, dia akhirnya menolak godaan besar ini dengan ekspresi tegas.
Dia sangat membutuhkan uang sekarang dan gaji dari pekerjaan ini memang angka yang tak bisa ditolak baginya sebagai seorang lulusan perguruan tinggi. Namun dia tahu lebih baik dari sebelumnya bahwa siapapun yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain tanpa alasan apapun adalah pengkhianat atau pencuri. Dia tidak memiliki kemampuan maupun pengalaman kerja, tetapi ketua perusahaan Huang Tian tetap menyukainya. Jelas bahwa dia memiliki motif lain. Dia tahu betul apa tujuannya. Bagaimana mungkin dia menjual tubuhnya? Dia langsung menolak undangan itu tanpa ragu-ragu. Nona Zhang, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya baik-baik. Saat ini, gaji untuk lulusan perguruan tinggi seperti Anda paling banyak hanya 7.000 atau 8.000 yuan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak akan pernah menemukan pekerjaan sebaik ini. Sudut mulut percaya diri Zheng Chai perlahan melengkung ke bawah. Dia menekan ketidaksabarannya dan mulai menganalisis situasi kepada Zhang Hanwei dengan nada serius. Sebagai perusahaan dengan momentum perkembangan pesat, tak terhitung mahasiswa dan profesional senior berebut untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Tak disangka, mahasiswi di depannya begitu tidak tahu berterima kasih hingga menolak undangan pribadinya. Jika ketua tidak terlalu menghargai Zhang Hanwei hari ini, dia pasti sudah ingin pergi. Tidak, saya sudah memikirkannya dengan matang, saya hanya akan mengecewakan perusahaan Anda. Zhang Hanwei sudah membuat keputusannya dan tentu saja tidak akan mengubahnya. Dia dengan cepat menyatakan sikapnya lagi. Mas, Zhang, Anda pasti akan menyesali keputusan yang Anda buat hari ini. Zheng Chai menatap Zhang Hanwei dengan iba dan pergi tanpa ragu sedikitpun. Dia sangat tahu temperamen ketua setelah ditolak oleh Zhang Hanwei kali ini ketua pasti tidak akan melepaskannya. Zhang Hanwei menatap punggung Zheng Chai yang menjauh dan sedikit kesedihan muncul di wajahnya yang cantik. Dari mata Zheng Chai barusan, dia sudah merasakan bahwa pihak lain tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, dia hanyalah seorang mahasiswi biasa tanpa seorang pun untuk diandalkan dan dia tidak memiliki cara untuk menghentikan pihak lain. Pada akhirnya, aku hanya bisa menghela napas tak berdaya dan menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Hei Qin Shaoming. Ketika Zhang Hanwei hendak memalingkan muka, sosok Qin Shaoming muncul di matanya dan semakin dekat dan dekat dengannya. Emosi kompleks muncul di mata Zhang Hanwei lagi dan dia ingin segera menghindari Qin Shaoming. Sejak dia mendengar isi hati Qin Shaoming, dia memiliki tebakan yang samar dan aneh. Mungkin aku hidup di dalam novel. Dia adalah tokoh utama wanita, Zhao Hao adalah tokoh utama pria, dan Qin Shaoming adalah penjahat yang mengetahui alur novel tetapi harus berakting sesuai alur novel. Meskipun spekulasi ini tampak seperti fantasi, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan jelas mengonfirmasi bahwa apa yang dia temukan mungkin adalah kebenaran. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana pengalamannya dari masa kanak-kanak hingga dewasa semuanya dimanipulasi oleh tangan tak terlihat, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Qin Shaoming sekarang, dia tanpa sadar ingin menjauh darinya dan tidak ingin terlibat dalam plot novel itu lagi. Zhang, jangan lari, tunggu aku. Qin Shaoming memiliki senyum menawan di wajahnya dan setangkai mawar merah menyala di tangannya. Di bawah tatapan terobsesi banyak teman sekelas perempuan di sampingnya, dia berjalan menuju Zhang Hanwei. Namun, sebelum dia bisa mendekati Zhang Hanwei berlari keluar dari gerbang sekolah dengan membawa barang-barangnya seperti kelinci ketakutan. Senyum di wajah Qin Shaoming langsung membeku. Apa yang terjadi? Bukankah Zhang Hanwei sangat baik padaku tadi malam? Kenapa dia jadi seperti ini sekarang? Mungkinkah manajer Huang Xichong yang mengirim tadi memberitahu Zhang Hanwei semua tentang perbuatan masa laluku yang menyebabkan sikapnya berubah begitu drastis? Tapi ini juga bagus. Aku sedang berpikir tentang bagaimana membuat Zhang Hanwei jijik dan menghancurkan imageku di hatinya, tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Sebagai seorang pria yang terobsesi dengan Zhang Hanwei, Qin Shaoming tentu saja tidak akan melepaskannya dan buru-buru mengejarnya. Sambil berlari, dia juga memikirkan alasan mengapa Zhang Hanwei bertingkah seperti ini. Menurut alur sebelum dia datang, Huang Xichong sudah mengirim seorang manajer untuk mengundang Zhang Hanwei bergabung dengan perusahaan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Zhang Hanwei. Dia memiliki konflik sebesar itu dengan Huang Xichong tadi malam dan sepertinya sangat wajar jika Huang Xichong tidak beretika dan membiarkan manajer mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Huang Xichong secara tak terduga membantuku kali ini. Zhang Hanwei pasti sangat takut padaku sekarang, dia kabur begitu cepat. Sayang sekali aku bukan lagi remaja lemah dengan ginjal yang lemah seperti dulu, Zhang Hanwei, kau tidak bisa lari hari ini. Qin Shaoming terkekeh, mengambil langkah cepat dan menghentikan Zhang Hanwei yang mencoba melarikan diri. Ekspresi di wajahnya secara alami menunjukkan sedikit kebingungan dan kemarahan. Mahasiswa Zhang, mengapa kamu lari ketika melihatku? Apakah kamu lupa bahwa aku menyelamatkanmu tadi malam? Tuan Qin, saya ada urusan mendesak dan harus pulang. Zhang Hanwei ingin mengatakan alasan sebenarnya tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar. Pada akhirnya dia hanya bisa tergagap dan membuat alasan. Aku akan mengantarmu ke sana, kebetulan aku punya mobil. Qin Shaoming mempercayai perkataan Zhang Hanwei seperti orang bodoh dan dengan semangat menawarkan bantuan.
Setelah mengatakan bahwa dia ingin membantu Zhang Hanwei mendapatkan barang-barang dan sangat antusias. Tidak perlu, saya bisa kembali sendiri, Tuan Qin, Anda bisa pergi dan mengurus urusan Anda sendiri. Zhang Hanwei memeluk tas itu erat-erat di lengannya karena takut Qin Shaoming akan merebutnya dan dengan lemah memberikan saran. Meskipun dia juga tahu bahwa dia telah ditangkap oleh Qin Shaoming pasti tidak akan pergi dengan mudah. Kamu pikir aku tidak ingin melakukan hal sendiri? Bukankah ada yang bisa aku lakukan? Qin Shaoming mengeluh dalam hatinya lalu menepuk kepalanya seolah-olah dia baru ingat bahwa dia benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian di depan mata Zhang Hanwei yang terkejut, dia menyerahkan bunga di tangannya kepada Zhang Hanwei dan berkata dengan mesra. Murid Zhang, ini adalah bunga yang saya kirim kembali dari kota Yuhang. Apakah kamu menyukainya? Tidak heran setiap kali Zhao Hao mengirim bunga ke para heroin dia selalu menyebutkan di mana bunga itu diproduksi. Itu benar-benar membuatnya terlihat keren. Ngomong-ngomong Zhang Hanwei tidak tahu aku baru saja membeli bunga-bunga ini di warung acak jadi apapun yang kukatakan, itulah adanya. Aku hanya tidak tahu apakah Zhao Hao melakukan hal yang sama sebelumnya. Bahkan, dia bahkan tidak meminta siapapun untuk pergi ke kota Yuhang untuk mengangkut bunga. Qin Shaoming dipenuhi keraguan tentang bunga-bunga di kota Yuhang yang selalu Zhao Hao sebutkan. Mawar-mawar ini semuanya terlihat hampir sama dan kebanyakan orang tidak bisa membedakan dari mana asalnya. Tuan Qin, Anda sebaiknya memberikan bunga-bunga ini kepada orang lain, saya benar-benar tidak membutuhkannya. Ada sedikit rasa tak berdaya di mata Zhang Hanwei. Dia berpikir bahwa Qin Shaoming benar-benar harus pergi untuk sesuatu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengiriminya bunga. Setelah mendengar isi hati Qin Shaoming, dia menjadi lebih terdiam. Bunga yang dikirimkannya terlalu tidak tulus. Namun, menghadapi keterikatan Qin Shaoming, dia tidak merasakan amarah di hatinya. Dia tahu bahwa Qin Shaoming tidak punya pilihan selain melakukan semua ini. Terlebih lagi, untuk mencegahnya dimanfaatkan, Qin Shaoming mengambil beberapa risiko untuk mengganggu rencana tadi malam. Dengan kebaikan seperti itu dalam pikirannya, dia benar-benar tidak bisa bersikap dingin pada Qin Shaoming. Qin Shaoming, ini kamu lagi. Saat Zhang Hanwei diam-diam berdoa agar alur cerita segera berakhir, suara Zhao Hao yang kuat terdengar dari kejauhan lagi, menyebabkan wajah Zhang Hanwei membeku seketika. Bab 115 Kepercayaan Diri Zhao Hao Kekalahan Qin Shao. Zhao Hao benar-benar pengikutku kemanapun aku pergi, Zhao Hao mengikutiku. Setelah penampilan ini, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan hari ini. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ngomong-ngomong, ketika Zhao Hao mengantar Zhang Hanwei pulang nanti, mereka akan kebetulan bertemu perampokan. Ini kesempatan bagus untuk pergi dan melihat keseruannya. Kali ini saya ingin melihat lebih dekat untuk memastikan apakah kelompok orang ini diatur oleh Zhao Hao. Qin Shaoming melihat ekspresi marah Zhao Hao tanpa emosi di hatinya dan bahkan sempat memikirkan hal-hal lain. Setelah begitu banyak pertempuran dengan Zhao Hao, dia tidak lagi memiliki semangat apapun. Zhao Hao terus mengancamnya dengan dua kalimat yang sama berulang-ulang tetapi dia tidak punya cara untuk melakukan apapun padanya dan dia mulai sedikit lelah mendengarkannya. Dia benar-benar tidak tega menanggapi omong kosong seperti itu. Zhang Hanwei sangat tertekan. Dalam beberapa hari terakhir, Zhao Hao memang seperti pengikut yang dikatakan Qin Shaoming. Dia mengikutinya setiap hari dan tidak bisa diusir. Dan sekarang Zhao Hao muncul di sini jelas untuk membantunya berdebat dengan Qin Shaoming lagi agar bisa mendapatkan hatinya. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhao Hao. Sebaliknya, dia merasakan jijik yang tak terlukiskan. Namun, Zhao Hao tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Sebaliknya, dia justru sedikit membantu keluarga Zhang. Terlebih lagi, Zhao Hao tidak mengungkapkan perasaannya padanya secara terang-terangan dan selalu mengatakan bahwa dia memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Dia tidak dapat menemukan alasan yang jelas untuk menolak Zhao Hao dan mengusirnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan rasa mual dan terus menyanjung Zhao Hao sambil terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak jatuh ke dalam perangkap Zhao Hao. Zhao Hao tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Shaoming dan Zhang Hanwei saat ini. Dia berjalan dengan angkuh, merebut bunga dari tangan Qin Shaoming, dan melemparkannya ke tempat sampah di sebelahnya tanpa ragu-ragu. Zhao Hao, beraninya kau membuang bungaku. Kemarahan melonjak di wajah Qin Shaoming dan matanya penuh dengan kekejaman saat dia menatap Zhao Hao. Jadi bagaimana jika aku membuangnya? Apa kau masih berani? Aku beritahu kau Qin Shaoming, kali ini aku hanya memberimu peringatan. Jika kau berani memaksa Wei Wei seperti ini lagi, aku akan melempar lebih dari sekadar bunga padamu. Zhao Hao mencibir dengan nada mengancam. Meskipun Qin Shaoming cukup kuat, dia tetap bukan tandingannya. Kali ini dia berada di bawah panji melindungi Zhang Hanwei dan mengambil posisi yang benar. Bahkan jika Han Feihu datang, dia tidak akan bisa menghadapinya. Wei Wei jangan khawatir, aku di sini hari ini dan aku pasti tidak akan membiarkan Qin Shaoming mengganggumu lagi. Zhao Hao mengabaikan kemarahan Qin Shaoming yang meningkat, berbalik dan membuat janji lembut kepada Zhang Hanwei, sepenuhnya menunjukkan dominasi dan kelembutannya. Zhao Hao, kamu sangat baik, tetapi suatu hari kamu akan tahu harga dari membuatku marah.
Qin Shaoming menunjuk Zhao Hao dengan jari gemetar untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya karena tidak tahu apa yang dia takutkan, dia perlahan menurunkan tangannya. Setelah mengucapkan beberapa kata kasar, dia berjalan menuju gerbang sekolah dengan marah. Pertunjukan hari ini sudah selesai dan sekarang akhirnya giliranku untuk menonton pertunjukan. Sekarang cari tempat duduk yang bagus supaya kamu tidak ketinggalan bagian yang seru. Qin Shaoming pulang kerja lebih awal hari ini dan sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah keluar dari gerbang sekolah, dia segera pergi ke supermarket untuk membeli beberapa camilan dan kemudian berkendara ke atap sebuah bangunan tempat tinggal di dekat rumah Zhang Hanwei. Sambil makan camilan menunggu acara bagus dimulai. Ketika Zhao Hao melihat Qin Shaoming melarikan diri dengan malu, senyum khasnya tanpa sadar muncul di bibirnya. Sebelumnya, dia selalu dirugikan saat menghadapi Qin Shaoming di antara tiga wanita lainnya dan dia bahkan meragukan kekuatannya sendiri sebagai Raja Neraka. Sekarang dengan Zhang Hanwei, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebagai seorang pria. Kali ini dia harus mengambil Zhang Hanwei terlebih dahulu dan mencapai terobosan di haremnya. Wei, biar aku mengantarmu pulang. Zhao Hao menarik kembali kesombongan di wajahnya dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dia secara alami mengulurkan tangan dan ingin membantu Zhang Hanwei membawa tas. Tidak perlu, aku bisa kembali sendiri. Saudara Zhao, kamu harus pergi dan mengurus urusanmu sendiri. Zhang Hanwei tersenyum canggung pada Zhao Hao lalu berjalan mengitari Zhao Hao dan pergi dengan cepat. Petik 2. Tangan Zhao Hao menggantung canggung di udara dan senyum di bibirnya sedikit terdistorsi. Namun, dia segera menarik tangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dengan cepat mengikuti langkah Zhang Hanwei. Wei, mengingat kepribadian Qin Shaoming, dia pasti akan terus mengganggumu hari ini. Aku benar-benar khawatir kamu pergi sendirian, jadi lebih baik aku mengantarmu kembali. Zhao Hao dengan cepat menemukan alasan yang sah untuk dirinya sendiri dan, omong-omong, dia juga melemparkan seember air kotor pada Qin Shaoming dan terus mengikuti Zhang Hanwei tanpa malu-malu. Meskipun Zhang Hanwei tahu bahwa Qin Shaoming pasti tidak akan mengganggunya lagi hari ini, dia hanya bisa menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dan bahkan jika dia yakin bahwa Qin Shaoming tidak akan menimbulkan masalah baginya, Zhao Hao pasti akan menemukan alasan lain untuk tinggal. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengabaikan Zhao Hao, berharap Zhao Hao akan merasakan sikapnya dan menyerah. Karena aku masih sangat malu, sepertinya aku harus bertindak lebih realistis hari ini. Ketika Zhao Hao melihat bahwa Zhang Hanwei setuju dengan perlindungannya, sebuah senyuman muncul di matanya. Meskipun kau bilang tidak, tubuhmu tetap sangat jujur. Namun ketika dia melihat Zhang Hanwei tersipu dan menunduk tidak berani melihat wajahnya yang imut, dia segera mengubah rencananya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Meskipun Zhang Hanwei terlihat sangat menarik saat ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menggunakan beberapa tindakan drastis untuk membuat Zhang Hanwei benar-benar tergerak. Keduanya berjalan keluar dari gerbang sekolah dalam diam. Setelah menaiki dua bus, mereka tiba di sebuah gang kecil yang harus dilalui Zhang Hanwei untuk pulang. Hei, ini aku sudah menunggu lama. Aku tidak menyangka bahwa preman-preman ini sebenarnya diatur oleh Zhao Hao. Mereka bahkan berlatih sebelumnya. Jika aku tidak datang lebih awal, aku mungkin akan melewatkan latihan ini. Di novel-novel sebelumnya, aku hanya berpikir Zhao Hao sangat mendominasi dan suka tertawa, tetapi sekarang aku menyadari bahwa dia benar-benar berbahaya. Tapi itu benar, lagi pula dia adalah pria yang dikenal sebagai Hades. Jika dia benar-benar hanya memiliki keterampilan seperti yang terlihat, dia pasti sudah diretas sampai mati 7 atau 8 kali. Zhang Hanwei yang malang akan jatuh ke dalam perangkap Zhao Hao. Haruskah aku merusak penyelamatan heroik Zhao Hao? Qin Shaoming duduk di atap lantai 7 sambil minum anggur dan makan kacang, dan dia benar-benar menikmati dirinya sendiri. Baru setelah dia melihat Zhang Hanwei dan Zhao Hao muncul di pintu masuk gang, ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini dia merasa sedikit ragu-ragu. Dia tidak ingin melihat Zhang Hanwei tergerak oleh penyelamatan heroik yang sengaja dirancang Zhao Hao, tetapi dia tidak yakin apakah merusak rencana ini akan berdampak pada alur cerita selanjutnya. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk mengamati situasinya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu Zhang Hanwei tentang niat jahat Zhao Hao tanpa muncul. Bab 116 Tuan Muda Qin malu pada dirinya sendiri. Zhao Hao akan mengatur penyelamatan heroik di sini untuk membuatku terharu. Saat Zhang Hanwei berjalan ke dalam gang, dia mulai mendengar keluhan yang semakin sering dia dengar, yang menyebabkan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak menyangka Zhao Xingli akan begitu tidak tahu malu hingga menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan hatinya. Namun, sekarang dia sudah tahu apa yang akan terjadi, dia tentu saja tidak akan membiarkan rencana jahat Zhao Hao berhasil. Wei, biar aku bantu kamu membawakan barang-barangmu. Zhao Hao berpikir bahwa Zhang Hanwei memiliki ekspresi seperti ini karena barang itu terlalu berat. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kesopanannya? Dia segera memberikan saran dengan penuh semangat. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Zhang Hanwei menolak tanpa mengangkat kepalanya, dan nadanya menjadi sedikit dingin. Mengetahui bahwa Zhao Hao sedang mencoba berkomplot melawannya, dia benar-benar tidak bisa mengumpulkan energi untuk bermain-main dengannya.
Fakta bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang buruk kepada Zhao Hao sekarang adalah hasil dari usahanya untuk bertahan. Melihat Zhang Hanwei tidak menerima kebaikannya, Zhao Hao tidak peduli. Malah, senyum penuh tekad muncul di wajahnya. Tidak peduli bagaimana perasaan Zhang Hanwei tentangnya sekarang. Saya percaya bahwa setelah adegan pahlawan menyelamatkan seorang wanita yang sangat realistis itu, Zhang Hanwei akan jatuh cinta sepenuhnya padanya. Hehe, aku tidak menyangka akan ada adik perempuan yang cantik di sini. Adik kecil pasti lelah membawa semua barang ini, bagaimana kalau kami bantu bawakan ke rumah? Saat Zhang Hanwei dan Zhao Hao sedang memikirkannya dalam benak mereka dan hendak keluar dari gang, 4 pemuda dengan rambut warna-warni dan ekspresi arogan kebetulan bertemu mereka. Ketika beberapa pria muda melihat kecantikan Zhang Hanwei, mata mereka berbinar seperti bola lampu tanpa sadar. Mereka dengan cepat mengepung Zhang Hanwei diam-diam dan terus tertawa mesum. Adapun Zhao Hao, mereka secara selektif mengabaikannya. Meskipun Zhang Hanwei tahu dalam hatinya bahwa orang-orang ini diatur oleh Zhao Hao, ketika dia melihat tatapan jahat yang tidak tersamar di mata mereka, wajahnya menjadi pucat dan dia mundur 2 langkah karena ketakutan. Namun, ada tembok di belakangnya dan dia tidak punya cara untuk mundur. Sesaat dia hanya bisa dengan cepat mengambil sebuah batu dari tanah dan menatap para pemuda itu dengan mata garang. Adik kecil, kami bukan orang jahat, kami hanya benar-benar ingin mengantarmu pulang, apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa tindakanmu membuat saudara-saudaramu sangat sedih? Ketika saudara-saudara sedih, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak rasional. Sekarang jika kamu berdiri diam dan meminta maaf kepada kami, mungkin kami saudara-saudara akan berhati lembut dan memaafkanmu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hari ini. Pria muda di depan yang mengenakan kemeja bermotif bunga dan memiliki rambut berwarna-warni segera menunjukkan raut wajah sedih ketika dia melihat Zhang Hanwei begitu tidak tahu berterima kasih. Kemudian dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan mulai berakting. Para pria muda di belakang juga menatap tubuh Zhang Hanwei dengan mata serakah dan air liur mereka hampir menetes. Beraninya kau menindas Wei Wei, apa kau mencari mati? Tampilan jahat yang diberikan para preman ini kepada Zhang Hanwei langsung menyulut amarah Zhao Hao. Agar penampilan kali ini lebih realistis, orang-orang muda ini bukanlah bawahannya, melainkan preman yang ia minta kepada manajer Liu untuk ditemukan secara acak di jalanan. Sekarang sepertinya berandalan ini benar-benar ingin membuat sandiwara palsu mereka menjadi nyata dan menghina wanita yang dia sukai. Beberapa berandalan benar-benar berani menantang martabat Raja Neraka. Mereka benar-benar mencari mati. Dia sudah memasukkan gangster ini ke dalam daftar kematian dan setelah pertunjukan ini selesai, dia akan membuat orang-orang ini menghilang dari dunia ini selamanya. Hei, kamu pasti pacar gadis ini, kamu sangat berani. Bagaimana kalau kamu merangkak di bawah selangkangan kami dan aku akan melepaskanmu hari ini? Pemimpin geng itu tidak mengenal Zhao Hao tetapi dia tahu bahwa tugas utamanya hari ini adalah bertindak dengan pria di depannya. Namun setelah melihat penampilan Zhang Hanwei dia memutuskan untuk bertindak seperti dirinya yang sebenarnya hari ini. Ngomong-ngomong, orang yang memberinya uang sebelumnya mengatakan bahwa semakin realistis penampilannya semakin baik jadi sekarang dia hanya mengikuti perintah. Cari mati. Zhao Hao benar-benar marah dan bergegas menuju beberapa preman dengan tinjunya terangkat. Untungnya dia juga ingat bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan dukungan Zhang Hanwei, jadi dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi hanya menggunakan kekuatan yang sedikit lebih kuat dari orang biasa. Hei, aku tidak menyangka kamu begitu berani. Saudara-saudara, ayo kita pergi bersama dan memberinya pelajaran yang baik. Ketika pemuda yang penuh warna itu melihat Zhao Hao mengambil inisiatif, senyum menghina muncul di wajahnya. Dia memanggil beberapa rekannya dengan keras lalu berjalan perlahan ke arah Zhao Hao sambil mengayunkan pisau. Ketiga pemuda di belakangnya untuk sementara berhenti menggoda Zhang Hanwei mengeluarkan beberapa batang dari tumpukan puing di sebelah mereka dan bergegas menuju Zhao Hao dengan senyum sinis. Sungguh kebetulan ada senjata yang begitu cocok di antara sampah. Namun melihat ekspresi para preman ini sepertinya mereka siap untuk menjadi serius, ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu bagaimana Zhao Hao akan tampil hari ini. Qin Shaoming berada di atap gedung, mengawasi beberapa preman memegang senjata yang mereka sembunyikan sebelumnya, bersiap untuk melawan Zhao Hao secara agresif. Minatnya tiba-tiba meningkat dan dia menatap medan perang dengan saksama.